681, mengejutkan dunia. Itu tidak berlebihan. Tekanan karena 500 binatang buas yang ditransformasikan sangat besar, mengisi di mana-mana antara langit dan bumi. Bahkan Szechuans atau bahkan Supremes merasa tidak nyaman, apalagi orang normal. Jenderal Wan kagum. Dia bergegas keluar dari rumahnya, sesekali terhuyung-huyung, hanya mengenakan pakaian dalam, memperlihatkan kakinya yang berbulu. Di pintu, ia mengangkat kepalanya, dan apa yang dilihatnya membuat kulit kepalanya mati rasa dan dia menggigil tak terkendali. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak, "Ya ampun!" Dia melihat langit menjadi gelap di selatan. Sebuah bangau raksasa dengan mata merah yang tajam menatap segala yang ada di bawahnya. Di punggungnya adalah seorang wanita ramping putih dengan aura angkuh. Dengan deru, derek yang membawa wanita itu melaju cepat, memulai badai yang menyapu kota. Mengikuti segera adalah sekelompok kren raksasa terbang melewati dengan begitu banyak kesombongan dan kebisingan. Jenderal Wan tidak bisa membantu tetapi jatuh kembali ke tanah. Ya ampun, siapa yang berani main-main dengan mereka? Ada jauh lebih banyak dari terakhir kali. Apa yang harus aku lakukan? Wajah Wan Wuyan memucat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tetapi sebelum dia bisa pulih dari kekagumannya, kumpulan lainnya datang. Satu demi satu, mereka datang. Ya ampun. Tak ada habisnya, Jenderal Wan, dengan hanya beberapa pakaian, bergegas kembali ke halaman belakang dengan cemas. Aku perlu memberitahu tentara. Apa? Petik 2. Jenderal Wan ngeri melihat bahwa semua merpati yang terlatih telah mati di kandang mereka. Mereka dihancurkan oleh tekanan besar, atau mungkin, takut mati. Jenderal Wan tercengang dan menjadi ketakutan. Pada rute yang tidak diketahui, Dujue yang tak berperasaan memimpin puluhan ahli dari pemimpin tertinggi. Mereka semua ahli top, jadi mereka bergerak cepat seperti angin dengan kecepatan penuh. Tapi tiba-tiba, Dujue mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya dan orang-orang dari kota emas tertinggi segera bersembunyi di balik batu. Dujue mengangkat kepalanya hanya untuk melihat pemandangan yang mengerikan, mengungkapkan ekspresi cemas yang tidak terungkap selama bertahun-tahun. Semua orang bingung. Tetapi sebelum mereka bisa bertanya, mereka juga merasakannya. Tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menimpa mereka dari langit ketika mereka terpana kagum. Muncul dari cakrawala adalah derek raksasa diikuti oleh sekelompok besar kren. Sosok elegan dengan aura sombong di belakang derek terkemuka terlalu akrab bagi mereka. Yang Mulia Mei, derek panjang. Dan mengapa mereka memiliki banyak bangau tingkat atas? Suara Dujue hampir pecah ketika keringat dingin merembes keluar dari kulitnya. Ketika dia melihat semua orang penyihir di bagian belakang kren, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, mengapa ada begitu banyak binatang buas yang berubah? Dari mana mereka berasal? Bagaimana kita cocok untuk mereka jika mereka memiliki kekuatan penghancur seperti itu? Petik 2. Yang Mulia Dujue yang selalu tak berperasaan tidak bisa menahannya dengan sangat ketakutan sehingga wajahnya berkedut saat air liurnya keluar ketika dia berbicara. Dia bahkan tidak menyelesaikan ratapannya sebelum dia terkejut lagi dan tidak bisa menahannya untuk jatuh ke tanah. Para ahli dari Supreme Golden City juga tercengang. Sekelompok pengs mengikuti. Mereka memiliki begitu banyak momentum sehingga awan benar-benar terkoyak. Mereka bisa melihat lebih banyak pria di belakang pengs. Dan lebih banyak kren. Pengs. Kelang. Kelang. Semua anggota senior kota emas tertinggi tidak bisa membantu tetapi membuang vulgar. Semua orang tua tidak bisa lagi menahan keterkejutan mereka dan menjaga kelemah lembutan mereka. Mereka seperti mumi saat mereka melihat langit dengan mulut terbuka lebar. Ya ampun, Tuan mengirim kami untuk berurusan dengan mereka. Apakah ini mimpi buruk? Kapan Tianfa menjadi begitu kuat? Tuan ketiga, kita hanya punya 50 orang. Bagaimana kita akan melawan mereka? Petik 2. Semua binatang buas hilang, tetapi mereka meninggalkan kejutan. Akhirnya, seorang pemimpin tertinggi berteriak dengan sangat kagum. Saastriste, mereka ingin kita membunuh mereka. Bukankah bunuh diri? Petik 2. Suara kagum seperti tsunami datang tepat di Dujue yang tak berperasaan. Wajahnya bergetar dan kelopak matanya berkedut. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Pui, kita harus mengirim manusia kembali untuk memberitahu Tuan situasi. Kami benar-benar bukan tandingan. Bahkan jika itu adalah 3 tanah suci yang digabungkan. Petik 2. Dujue perlahan berdiri dan menatap seorang lelaki tua ramping di sampingnya. Old Fang, kamu yang tercepat. Silakan kembali dengan pesannya. Beritahu tuannya bahwa kita membutuhkan setidaknya 4 mulia dan 30 pemimpin tertinggi. Cepat. Orang tua itu dengan cepat menerima. Dia tahu itu mendesak, jadi dia berlari keluar seperti kelinci tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia segera hilang dari pandangan. Mari memperlambat dan menunggu dukungan. Jangan terdeteksi oleh pasukan Tianfa. Kami akan menuju kota perak setelah dukungan kami ada di sini. Berhati-hatilah. Perintah Dujue mengerutkan kening.
Sementara itu, orang-orang dari Laut Darah Ilusi berhenti dan membuat keputusan yang sama. Zen Qibe dari dunia abadi dewa juga melakukan hal yang sama. Semua ahli dari 3 tanah suci dibiarkan terperangah dengan tiba-tiba melenturkan otot oleh Tianfa. Mereka linglung seperti bebek di kolam selama badai. Benar-benar peristiwa yang sangat mengejutkan dan menakutkan bagi banyak orang di benua ini. Beberapa kekuatan dengan hubungan yang baik dengan Blizzard Silver City tetapi belum memutuskan untuk membantu merasa sangat beruntung. Bagus bahwa kita tidak pergi. Atau kita akhirnya akan menjadi kotoran Swan Beast. Keputusan yang bijaksana yang telah aku buat. Di padang rumput, sesosok bayangan berkeliaran melintasi lapangan. Tiba-tiba berhenti dan akhirnya terwujud. Itu adalah orang kurus berbaju hitam. Matanya menyala dengan api ketika dia melihat sekelompok binatang di atas. Pedang di pinggangnya sepertinya merasakan haus darah. Tiba-tiba keluar dari sarungnya setengah inci. Suar dinginnya adalah ilusi dan cemerlang. Itu berkilauan di bawah matahari, membanggakan keindahannya yang menakjubkan. Pedang musim gugur embun tak terkalahkan. Mitra terbaik aku. Akhirnya saatnya bagi kita untuk membunuh lagi. Itu akan menjadi pembantaian. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan dikorbankan untukmu di Blizzard Silver City. Aku selalu ingin bertarung dengan Yang Mulia Han Feng Shui. Kuharap harapanku terkabul. Pria itu menggosok pedang dan berkata dengan lembut. Tapi bersembunyi di balik kelembutan adalah niat membunuh dingin yang kuat. Pedang itu bergema. Saat bergetar, kilatan merah berdarah berkilauan darinya. Pedang musim gugur embun tak terkalahkan. Itu pasti pembunuh utama Chu Qihun. Dia berjanji untuk membantu Jun Moxie ketika dia pergi. Chu Qihun ingat janjinya sendiri dan itu adalah prioritas utamanya. Pria yang dia janjikan adalah satu-satunya pria yang dikenalinya sebagai Raja Pembunuh. Jadi pembunuh tertinggi melanjutkan perjalanannya ke utara menuju Blizzard Silver City. Dia sangat cepat. Dia segera menghilang, hanya meninggalkan niat membunuh yang membeku. Angin menderu dan guntur meledak. Sehari kemudian, kota Tianxiang sangat sibuk. Jun Moxie berdiri di halaman luar rumah. Wajahnya serius dan matanya merah darah. Itu pasti hari ini. 5 hari kemudian, itu akan menjadi yang kedua bulan Februari. Hancurkan kota perak saat bunga-bunga mekar di musim semi. Solitary Eagle dan Feng Juanyun berdiri di belakang Jun Moxie. Mereka sekarang bisa merasakan bahwa pemuda kurus di hadapan mereka berubah menjadi sosok pegunungan. Orangnya sepertinya menghancurkan tubuhnya untuk menembaki langit. Jun Wuyi juga serius. Bisa dirasakan bahwa otoritasnya yang sudah lama hilang sebagai Jenderal Darah telah kembali kepadanya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kali ini, dia tidak memimpin pasukan manusia untuk menaklukkan tanah, atau berperang sekuler yang menumpahkan darah rakyat jelata. Itu adalah pertarungan tingkat tinggi. Pertempuran di Blizzard Silver City, pertempuran di puncak Snowy Mountains. Jun Moxie cerdas dan memiliki banyak strategi, tetapi dia sangat sadar bahwa dia jelas tidak memenuhi syarat sebagai jenderal seperti pamannya. Subscribe Penatua. Pertempuran skala besar seperti itu hanya bisa dipimpin oleh seorang jenderal hebat seperti Jun Wuyi. Inilah artinya menempatkan bakat yang benar di posisi yang benar, menghasilkan yang terbaik dari semua orang. Pasangan talenta dan kemampuan yang sempurna. Pasukan keluarga Dongfang siap dan menunggu, dan 120 orang berbaris rapi di bawah pimpinan pedang 3 Dongfang. Di sisi lain, 30 ahli dari keluarga Sikong berdiri di belakang Sikong Anye, ekspresi mereka hikmat. Di sebelahnya, Duan Wu Chaofan berdiri, berpakaian hitam dengan wajah dingin dan kaku. 3 ahli puncak keluarga Duan Wu berdiri di belakangnya, punggung mereka lurus seperti pedang, dan mereka hanya menatap ke depan dengan diam. Saat mereka tahu tentang rencana keluarga Jun, mereka langsung mengumpulkan ahli mereka sendiri untuk memberikan dukungan. Mu Suetong mengungkapkan ekspresi bersemangat di wajahnya saat ia menemani Han Yanmeng di samping. Hari ini akhirnya tiba. Keluarga Xiao, hari perhitunganmu telah tiba. Ini adalah pasukan Jun Family saat ini. Dongfang Wenxin berpakaian polos dan gerah, wajahnya sangat tegas dan ditandai dengan kesedihan dan kebencian. Guan Qinghan berdiri diam di sampingnya saat gaun putihnya berkibar tanpa suara di angin. Tangannya tanpa sadar bergerak ke gagang pedang di pinggangnya. Karena perang kali ini menyangkut pembalasan dendamnya sendiri, Dongfang Wenxin tentu saja perlu menyaksikan semuanya dengan matanya sendiri. Tuan Tua Jun Zantian hanya bisa menghela nafas ringan saat dia melihat lautan para ahli di bawahnya. Dia mengangkat tangannya dan membelai janggutnya dengan senyum ringan. Bangkitnya keluarga Jun akan dimulai dengan pertempuran ini. Kita harus mengejutkan langit dan menyebabkan keempat lautan bergetar. Tuan Tua Jun sudah memahami hal ini sejak lama. Tapi kali ini, dia tidak akan bergabung dengan pertempuran secara pribadi. Posisinya sebagai Tuan Tua menjadi perhatian, dan meskipun ia ingin merobek musuh-musuhnya yang dibenci menjadi berkeping-keping dengan tangannya sendiri, ia masih merupakan generasi senior.
Membalas dendam untuk putranya, Jun Wuhui dan Jun Wumeng sekarang menjadi tanggung jawab putra dan cucunya. Jika Tuan Tua Jun melangkah secara pribadi, itu akan menjadi agak tidak pantas. Dengan demikian, Jun Zantian tetap berada di kamp utama ibu kota. Ini akan memungkinkan putra dan cucunya bertarung dengan bebas, tanpa khawatir tentang punggung mereka. Bersamanya adalah tim Heaven Destroyer dan Spirit Devourer, dan tim pembunuhan yang dipimpin oleh Bai Li Luoyun. Di kota Tianxiang saat ini, kekuatan seperti itu sudah lebih dari cukup untuk mendominasi ibu kota. Dugu Xiaoyi juga ditinggalkan di rumah keluarga Jun. Saat gadis itu mendengar hal ini, dia melompat tinggi ke udara, dan terpaksa menangis dan memohon, berharap bisa dibawa serta. Pada akhirnya, dia diam-diam tinggal di rumah dengan hanya beberapa kalimat dari Jun Mosie, jika kamu ingin memasuki keluarga Jun aku, kamu harus terlebih dahulu belajar mendengarkan. Apa gunanya menikahi istri yang tidak taat? Apakah kamu akan tinggal di sini, atau kamu akan bersikeras untuk mengikuti? Pilihan ada di tangan kamu. Gadis kecil itu tentu saja mengerti cara memilih. Cemberut dengan manis, dia mengangguk dengan air mata yang berlinang di matanya. Namun, hatinya sebenarnya diam-diam dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Wahaha, wanita muda ini akan segera menikah dengan keluarga Jun. Jun Mosie tidak mau membiarkannya mengikutinya, tapi pertempuran kali ini tidak akan semenyenangkan yang dibayangkan. Kehidupan seseorang akan berada dalam bahaya setiap saat. Kultivasi Dugu Xiaoyi yang lemah benar-benar tidak berarti banyak dalam pertempuran yang melibatkan puluhan juta ahli. Hanya serangan terkecil saja sudah cukup untuk merenggut nyawanya yang kecil. Mengizinkan Dongfang Wenxin dan Guan Qinghan datang sudah merupakan konsesi terbesar yang bersedia dilakukan Jun Mosie. Jika bukan karena Dongfang Wenxin masih membutuhkan seseorang untuk merawatnya, dia bahkan tidak akan membiarkan Guan Qinghan datang. Mei Sui yang tidak hanya perlu berpartisipasi dalam pertempuran, dia masih perlu mengendalikan pertempuran secara keseluruhan. Tidak mungkin dia bisa ditugaskan untuk merawat ibunya. Matahari perlahan-lahan melayang ke barat, dalam waktu singkat, itu sudah ketinggian siang hari. Dongfang Wenqing berjalan mendekati Jun Mosie dan berdeham. Mosie, apakah ini orang yang kita miliki? Di mana istrimu ini pertempuran yang sangat penting, mungkinkah dia tidak berpartisipasi? Petik 2. Puan pertama Dongfang agak khawatir. Melihat kekuatan mereka saat ini, dapat dikatakan bahwa itu terlihat cukup kuat. Tetapi jika mereka ingin menyerbu Silver Blizzard City dengan kekuatan ini, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka bisa melakukannya dengan percaya diri. Bagaimanapun juga, pihak lain adalah kekuatan yang hebat, dan kekuatan mereka luar biasa. Oleh karena itu, dia tidak bisa tidak memikirkan ahli super kuat Jun Mosie telah diperkenalkan kepada mereka terakhir kali, Mei Suiyan. Kenapa dia tidak ada di sini saat ini? Dia akan segera datang, kata Jun Mosie dengan senyum tipis. Paman, kali ini, aku akan membiarkanmu melihat arti sebenarnya dari Xuan Bis yang keluar dari Tianfa. Sumpah keluarga Dongfang akhirnya akan diselesaikan setelah ini. Petik 2. Arti sebenarnya dari Xuan Bis yang keluar dari Tianfa. Apa artinya itu? Tanya Dongfang Wenqing dengan sedikit kebingungan. Apakah ada makna yang nyata dan salah tentang ini? Tepat pada saat ini, semua orang tiba-tiba merasakan penglihatan mereka menjadi gelap. Matahari hangat di langit telah menghilang sepenuhnya, sepetak besar awan gelap, hitam bagaikan malam, telah muncul di langit, sepenuhnya menutupi matahari dan menghapus langit. Langit yang awalnya hangat dan cerah tiba-tiba gelap, dan angin liar bertiup tanpa jeda, mengaduk pasir dan debu. Apa yang salah? Apa yang terjadi? Semua orang merasakan tekanan kuat tiba-tiba, dan menatap ke langit. Hanya Jun Mosie yang menunjukkan senyuman di wajahnya. Dia melihat ke atas, dan senyum di wajahnya bahkan lebih cerah dari matahari. Teriakan panjang, rendah, dan mendominasi burung terdengar, langsung bergema di seluruh langit. Ho! Raungan yang kuat ini terdengar seolah-olah 100 juta orang berteriak bersama, mirip dengan guntur yang telah terakumulasi selama 10 tahun, semuanya meledak pada saat yang sama. Lebih dari 99% orang di Tianxiang langsung kehilangan pendengaran mereka untuk sementara waktu. Bahkan para ahli tingkat puncak seperti Dongfang Wenqing hanya mendengar ledakan keras, dan pikiran mereka menjadi kosong. Baru sekarang semua orang menyadari bahwa awan gelap yang menutupi langit sebenarnya adalah sekelompok besar bangau. Momentum yang kuat dan tubuh-tubuh besar itu semua berbicara tentang satu hal saja, derek besar ini secara tak terduga semuanya memuncak binatang ke-9 tingkat Xuan. Dongfang Wenqing dan yang lainnya hanya bisa menatap langit dengan bodoh, otak mereka tampaknya mengalami hubungan pendek pada saat ini. Dia tidak sendirian, semua orang juga memiliki ekspresi yang sama. Terlepas dari soal Falcon, bahkan Tuan Tua Jun tercengang oleh pemandangan itu. Di atas bangau putih salju besar di depan, sesosok wanita bisa dilihat, berdiri menyendiri. Orang ini mengenakan jubah putih salju, dan rambut hitam panjangnya berkibar di belakangnya. Wajahnya menarik untuk dilihat, dan sosoknya anggun dan indah.
Senyum ringan menggantung di wajahnya, dan matanya sedikit berkilau saat dia menatap Jun Mosie. Selain Mei Sueyan, tidak ada orang lain yang bisa semenarik ini. Sebelum ini, tidak ada dari mereka yang berhasil menebak status sejati Mei Sueyan. Ketika mereka melihat pintu masuknya yang sangat megah sekarang, semua orang secara alami tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Awan derek tumbuh semakin padat, dan akhirnya, ribuan swan bis terbang mengepakkan sayap mereka dengan kuat di atas rumah keluarga Jun. Semua debu dan kotoran di rumah keluarga Jun tersapu angin. Dan dalam sekejap, semua rumah di sekitarnya tertutup debu. Dugu Xiaoyi dan Han Yanmeng keduanya menatap Mei Sueyan dengan kaget dan kagum. Mata mereka dipenuhi dengan kecemburuan dan kekaguman yang tak ada habisnya. Sister Sueyan hanya, terlalu keren, terlalu cantik. Kapan giliran aku untuk melakukan ini? Dengan lompatan ringan, Mei Sueyan jatuh dari belakang bangau seperti peri. Bangau itu menukik sekali di langit, berubah menjadi bentuk manusia, dan jatuh juga. Jun Mosie tertawa senang dan mengambil 2 langkah besar ke depan saat dia membentangkan tangannya lebar-lebar untuk menerima sepotong batu giok yang indah ini. Namun, wajah Mei Sueyan berkulit sangat tipis, dengan begitu banyak orang yang hadir, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya dipeluk? Jika dia benar-benar membiarkan dia memeluknya seperti itu, kemana wajah Bos Tianfa pergi? Dengan lompatan cahaya lain, tubuhnya bergeser dan dia mendarat tepat di samping Tuan Muda Jun, menyebabkannya berpelukan ke udara yang tipis, mengabaikannya sepenuhnya, dia maju ke depan dan pertama-tama menyapa kakek Jun. Kemudian, dia pergi ke Dongfang Wenxin dan dengan wajahnya memerah, dia bergumam, "Ibu, aku telah kembali." Senang kamu kembali, hur-hur, mata Dongfang Wenxin menyipit menjadi strip tipis saat dia melihat menantu perempuannya yang berharga. Dia meraih tangan Mei Sueyan dan meletakkannya di tangannya sendiri, seolah-olah dia tidak ingin membiarkannya pergi. Kejutan di hatinya telah sepenuhnya diganti dengan kebahagiaan. Ya ampun. Jadi ini adalah apa artinya bagi Swan Bis untuk keluar dari Tianfa, rahang Dongfang Wenqing ternganga lebar ketika dia melihat karpet besar Swan Bis di depannya. Berbalik, dia meraih lengan keponakannya. Keponakanku yang baik. Gadis ini, apa identitasnya? Apa deretan Grand ini? Kamu benar-benar mampu menundukkan gadis semacam ini. Petik 2. Master pertama Dongfang benar-benar terkejut pada intinya kali ini. Hanya tokoh hebat macam apa yang diperlukan untuk dapat memimpin puluhan juta Swan Bis tingkat ke-9. Pada saat itu, pikiran Dongfang First Master benar-benar mengecewakannya. Dongfang Wenjian dan Dongfang Wendao juga berkumpul untuk mendapatkan penjelasan dari Jun Mosie. Hal ini terlalu mengejutkan. Aku sudah membuatnya sangat jelas, kamu masih tidak mengerti. Jun Mosie menghela nafas putus asa. Mungkinkah kalian semua masih tidak bisa melihat bahwa dia yang mulia Mei? Setelah mengatakan itu, Tuan Muda Jun menunjukkan ekspresi bangga saat dia berjalan menuju Mei Sueyan. 3 paman yang sangat terkejut hanya dengan bodoh menatap punggungnya. Yang mulia, Mei. Oh my god. Keponakan mertua kami sebenarnya adalah Yang Mulia Mei. Itu benar-benar dia. Mata Dongfang Wenqing kosong ketika dia bergumam. Mulutnya seperti kuda Nil yang sekarat kehausan. Memutar kepalanya dengan susah payah, dia menatap kedua saudara lelakinya. Aku, tidak salah dengar, kan? Dongfang Wenjian dan Dongfang Wendao juga mengalami kesulitan menjaga air liur mereka agar tidak keluar dari mulut mereka yang menganga. Mereka balas menatapnya, tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi lain, Mei Sueyan akhirnya selesai dengan obrolan ringannya. Kemudian, sambil mengangkat suaranya, dia berseru, "Semua orang datang ke sini." Seruan tangisan terdengar di langit ketika sejumlah besar pria raksasa mengenakan jubah merah konyol turun dari langit. Pada saat itu, sepertinya langit menghujani darah. Jun Mosie melesat seperti panah, mengambil keuntungan dari saat Mei Sueyan memerintah binatang suannya. Dengan serangan menyelinap yang dilakukan dengan baik, dia memeluknya sepenuhnya. Tubuhnya terasa seperti spons lembut yang meleleh ke lengannya, dan aroma samar naik ke hidungnya, menyebabkan dia merasa agak mabuk. Mei Sueyan akan berjuang, tapi dia tiba-tiba merasakan napas hangat dan menggelitik di lehernya. Sebuah mulut ditekan ke telinganya yang seperti giok, dan sebuah suara yang membawa kehangatan yang akrab terdengar dari telinganya ke dalam hatinya. "Kamu akhirnya kembali, aku sangat merindukanmu." Petik 2. Mei Sueyan langsung merasakan tubuhnya tumbuh lembut, dan dia kehilangan semua perlawanannya. Dia membiarkan dirinya tetap dalam pelukannya, dan wajahnya benar-benar memerah karena malu. Pada saat itu, kecantikannya tampak tak tertandingi di bawah langit. Suara tersedak bisa terdengar di semua tempat. Orang-orang berbaju merah berpakaian merah di udara semuanya terengah-engah dan menatap tak percaya ketika Jun Mosie memeluk bos mereka di lengannya. Hati mereka bergetar hebat, dan seperti pangsit besar, mereka semua jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah. Selain Big Bear dan beberapa Beast Kings lainnya, tidak ada pengecualian. Penampilan Swan Beast yang kuat ini sangat tidak enak dilihat.
Adegan semacam ini terlalu mengejutkan. 683, menuju kota perak. Bos yang bahkan tidak berani kita lihat, sosok seperti dewa yang bahkan tidak berani kita angkat kepala untuk diajak bicara, sebenarnya dipeluk dalam pelukan pemuda manusia itu. Lebih jauh lagi, dia bahkan memiliki ekspresi kebahagiaan ekstrim di wajahnya. Dan, ekspresi pemalu dan pemalu itu hanya menyerupai burung kecil yang sedang jatuh cinta. Ini adalah adegan yang mereka tidak akan pernah bisa bayangkan bahkan jika mereka memeras otak mereka. Pada kenyataannya, tak satu pun dari mereka bahkan akan berani berpikir tentang masalah seperti itu. Swan Beast yang berpikiran sederhana ini yang baru saja menyelesaikan transformasi mereka langsung kehilangan kemampuan mereka untuk berpikir dan jatuh dari langit. Bang! 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 Banyak puncak Swan Beast tingkat ke-9 yang belum berubah juga merasakan pikiran mereka menjadi kosong sesaat, dan mereka jatuh dari langit. Manor Jun berguncang berat saat poni keras terdengar tanpa henti. Debu dan pasir terbang ke udara, bersama dengan bulu warna-warni yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan mereka yang cukup beruntung untuk menjaga pikiran mereka dan tetap di udara juga terbang dengan goyah ketika mereka mengepakkan sayap mereka dengan panik. Angin kencang menyapu Manor ke segala arah. Ini benar-benar pemandangan yang ajaib. Setelah waktu yang lama, semua orang akhirnya pulih dari keterkejutan mereka. Big Bear, Earthquaker, dan yang lainnya marah, berpikir bahwa orang-orang ini benar-benar telah kehilangan wajah Tianfa Forest mereka di depan semua orang. Mereka bergegas keluar dengan wajah hitam, menendang dan berteriak keras, banyak hal yang tidak berguna. Kamu semua tertegun konyol dengan pemandangan yang begitu sederhana. Cepat dan sambut saudara ipar kita. Petik 2. Earthquaker bahkan lebih ganas, langsung mengulangi kata-kata persis yang Big Bear sebelumnya gunakan untuk menyiksanya kembali ke bisuan tanpa ragu-ragu. Kalian sekelompok udik, sampah tidak berguna, lebih rendah dari daging anjing. Mengapa kamu tidak bisa belajar dari tingkah laku aku yang kasual, anggun, keren, dan tenang? Petik 2. Dengan dimarahinya, semua Beast Kings datang sebelum Jun Mosie dan Mei Sueyan dengan senyum konyol di wajah mereka, kakak ipar. Hehe, apa kabar? B. Tidak buruk. Kakak ipar memiliki beberapa hadiah pertemuan untuk semua orang. Jun Mosie tersenyum bahagia. Suara nyaring, ipar laki-laki, telah membuatnya merasa sangat bahagia bahkan kepalanya pun terasa lebih ringan. Pada saat itu, dia melambaikan tangannya dengan sombong, tapi dia sudah terengah-engah di dalam hatinya. Ya Tuhan, sebenarnya ada begitu banyak dari paman-paman ini. Dan mereka semua begitu tegar dan tampak garang. Jika ada pertengkaran antara aku dan kakak perempuan mereka di masa depan, bukankah orang-orang ini akan bias? Jun Mosie memberi perintah, dan pelayan keluarga Jun dengan cepat membawa setumpuk besar pakaian. Semuanya adalah set lengkap, dan setiap set pakaian dirancang khusus untuk ukuran XL 3 kali lipat. Beruntung pakaian ini berukuran sangat besar. Ketika orang-orang bulking besar ini memakai mereka, mereka benar-benar cocok. Masing-masing dari mereka lebih dari 2 meter. Dan tubuh mereka tampak bengkak dengan otot. Bahkan Jun Mosie merasa agak iri dengan tubuh mereka. Meskipun, sekelompok orang ini benar-benar terlalu nakal, beberapa dari mereka langsung melemparkan pakaian mereka ke tanah begitu mereka menerimanya. Kemudian dengan suara-suara, mereka menelanjangi diri mereka sendiri. Jubah merah di tubuh mereka awalnya hanya sepotong kain. Secara alami sangat mudah untuk melepasnya. Dengan suara yang keras, tubuh mereka yang berbulu dan kaki yang keras, juga benda-benda yang besar dan berayun itu terungkap kepada semua orang sebelum mereka bahkan bisa memalingkan pandangan mereka. Sambil menyeringai bahagia, mereka meraih pakaian baru dan mulai menariknya ke atas tubuh mereka. Setelah bertahun-tahun, mereka akhirnya akan mengenakan pakaian manusia. Dugu Xiaoyi dan Han Yan Meng memekik dan membalikkan tubuh mereka, melindungi mata mereka dari pandangan yang mengerikan. Wajah Mei Sueyan menjadi gelap, dan dia berbalik untuk menatap Long Tren dengan tatapan berbahaya. Idiot! Siapa yang menyuruhmu menanggalkan semua pakaianmu? Long Tren mengangkat kakinya dan menendang dengan amarah. Sungguh memalukan. Kamu telah membuang semua wajah Tianfa. Petik 2. Beberapa orang yang telah ditendang di pantat tersandung dan memamerkan gigi mereka, tetapi mereka tidak berani berteriak kesakitan. Mereka mengerjap polos, dengan tatapan naif dan kebingungan di wajah mereka. Jika kita tidak melepas kain merah, bagaimana kita seharusnya mengenakan pakaian baru itu? Tendangan Long Tren benar-benar tanpa ampun, bahkan melukai tulang mereka. Jun Mosie dengan paksa menahan tawanya, dan meraih seorang pria T3L4 nanogram, mengajarinya cara mengenakan pakaian. Sikapnya sangat ramah dan baik. Itu benar, angkat satu kaki pada satu waktu, letakkan, angkat kakimu, ya, sekarang tarik ke atas, jangan gunakan terlalu banyak kekuatan, kamu akan merobeknya. Setelah itu, pegang seperti itu. Ingat, itulah pinggang celana panjangnya, ikat seperti ini. Semua orang, ini disebut celana panjang. Angkat kaki kamu, letakkan, luruskan, itu benar, tidak, kamu perlu mengangkat tangan untuk mengenakan baju itu.
Pingsan. Kamu perlu mengangkat lengan kanan untuk memasangnya melalui lengan kanan, bukan sebaliknya. Angkat lengan kanan terlebih dahulu. Ya, kamu sangat pintar. Adapun jubah luar itu sama, kan, ikat pinggang seperti itu. Petik 2. Jun Mosie mundur selangkah dan menatap saudara binatang Suan yang dia kenakan. Mengangguk kepalanya dengan puas, dia mengangkat ibu jari bangga. Tampan. Saudara Suan Bis terkikik dan tertawa dengan wajah merah ketika dia berbalik dan memutar tubuhnya dengan cara seolah-olah dia belum berubah. Kemudian, dia tersenyum senang dan memperlihatkan giginya yang seperti pisau. Terima kasih saudara ipar. Hehe. Saudara ipar adalah orang yang baik, aku menyukaimu. Jun Mosie langsung terhibur. Longren mengumpulkan semua Suan Bis yang telah bertransformasi bersama-sama, lalu menggunakan sayapnya yang besar untuk menutupi mereka sebelum membiarkan mereka berganti pakaian baru. Sementara itu, Jun Wuyi membahas rencana pertempuran yang sudah disiapkan dengan Mei Sueyan. Tanpa berpikir, Mei Sueyan langsung menyetujui strategi tersebut. Kemudian, dia memanggil Jun Wuyi dan Jun Mosie bersama dan menghadapi binatang Suan. Tentara kali ini akan diperintahkan oleh Tuan ketiga Jun Wuyi. Perintahnya adalah perintah aku. Siapapun yang berani tidak menaati mereka akan ditangani sesuai. Pasukan besar sepi jangkrik di tengah musim dingin. Tidak ada yang berani membuat suara tunggal. Puas, Mei Sueyan berbalik. Kemudian, mengernyitkan alisnya dengan ringan, dia memandang Jun Mosie. Sepanjang jalan, kami bertemu beberapa pasukan besar yang tampaknya berasal dari 3 tanah suci yang bergerak keluar. Karena kami takut menunda waktu, kami membiarkannya. Kami telah mengumpulkan pasukan besar, dan momentum kami sangat kuat. Namun, basis kami praktis dikosongkan. Petik 2. Jun Mosie terdiam untuk waktu yang lama, lalu menggelengkan kepalanya. Menurutmu, apakah ketiga tanah suci berani mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa aku tidak di Tianxiang untuk secara langsung menghancurkan keluarga Jun? Akankah mereka memiliki nyali untuk menghadapi pembalasan kekuatan kami, serta kemurkaan tuanku? Petik 2. Mei Sueyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Benar-benar tidak. 3 tanah suci menunggang di atas harimau sekarang dan merasa sulit untuk turun. Tanpa terlebih dahulu menyingkirkan tuanmu, mereka tidak akan pernah berani menyentuh keluarga Jun. Setelah semua, jika tingkat ahli seperti menyembunyikan dirinya dan melakukan serangan menyelinap dari bayang-bayang, bahkan Master Rana Mulia tidak akan bisa lepas dari kematian. Melakukan ini secara langsung akan mempengaruhi apakah ketiga tanah suci mereka hidup atau mati. Bajingan tua itu lebih licik daripada rubah, mereka hanya akan menggunakan harga terkecil untuk menukar manfaat terbesar. Bagaimana mereka berani melakukan hal yang berisiko seperti itu? Petik 2. Jun Mosie tersenyum puas. Ini dia. Setelah itu, dia berbalik dan berbicara beberapa kata kepada kakek Jun. Kakek tua itu mengangguk berulang kali dan dia tertawa bahagia. Semua persiapan cepat selesai, rumah keluarga Jun adalah sebuah kuil yang terlalu kecil dan tidak dapat menampung begitu banyak Buddha yang kuat. Dengan perintah dari Jun Mosie, semua orang mengambil tempat di atas punggung Suan Bis yang terbang dan bersiap untuk berangkat. Jun Mosie awalnya ingin menumpang dengan keindahan. Namun, dia tanpa ampun ditendang dalam satu gerakan. Kemudian, Mei Sueyan dengan hati-hati mendukung Dong Fang Wenxin dan Guan King Han ke punggung Longren. Longren mengedipkan matanya berulang kali pada ini. Dia merasa ingin menangis, tetapi tidak memiliki air mata. Yang lain semua membawa 1 orang, mengapa aku satu-satunya yang membawa 3? Big Bear terkekeh riang dan memberi isyarat kepada Jun Mosie. Kakak ipar, datang ke sini, kita 2 saudara dapat berbagi kursi dan mengobrol di sepanjang jalan. Derek binatang Suan di bawah Big Bear segera memutar matanya. Adik keempat menanggung saudaraku tersayang aku bahkan akan memanggilmu saudara kandung aku jika kamu menginginkannya. Tolong kasihanilah aku. Hanya kamu saja yang jauh lebih berat daripada gabungan berat 3 orang di punggung saudara ketiga. Aku sudah mengalami banyak kesulitan membawa kamu, jika yang lain naik sekarang, adik kecil ini akan benar-benar jatuh dari langit. Bantu aku. Mendengar Raja Beruang memanggilnya, Jun Mosie baru saja akan pergi ke arah itu ketika seekor elang besar tiba-tiba mendarat di depannya. Elang ini adalah Raja Elang, dan dia berteriak dengan gembira. Kakak ipar, tolong datangi aku. Jun Mosie bergidik tanpa sadar dan dia hampir lari. Kata-kata apa itu? Ayo aku. Dan masih ada tolong datang pada aku. Selera saudara laki-laki ini tidak begitu berat, oke. Belum lagi kamu laki-laki, bahkan jika kamu seorang wanita, saudara ini masih belum putus asa. Lihatlah semua bulu hitam tebal pada kamu. Wajah Tuan Muda Jun berubah sangat aneh, seolah-olah dia disambar petir. Sambil mengucapkan terima kasih, dia buru-buru melompat ke atas punggungnya. Pada akhirnya, dia masih datang di atasnya. Dia tidak bisa datang Raja-Raja Wali telah mengundangnya dengan sungguh-sungguh dan bahkan mengawasinya dengan saksama. Bagaimana mungkin dia tidak datang?
Bahkan jika dia harus mengeraskan kulit kepalanya dan memaksanya, dia masih harus datang. Tapi sejujurnya, saat dia datang di atasnya, itu benar-benar terasa sangat nyaman. Seperti yang diharapkan dari Raja-Raja Wali, punggungnya benar-benar lembut. Hanya ada satu kata untuk menggambarkan ini, memuaskan. Segera, semua orang yang telah berkumpul di keluarga Jun datang di belakang binatang Suan. Jumlah hewan Suan yang datang ke Tianxiang saat ini benar-benar tidak sedikit. Bahkan dengan satu orang mengendarai setiap Swan Beast, masih ada banyak Swan Beast dengan punggung kosong. Putri kecil Silver City berpamitan dengan saudari dekat Dugu Xiaoyi yang dia kenal baik saat ini, lalu dengan senang hati naik ke belakang derek besar. Meskipun Han Yanmeng berasal dari keluarga super dan dia telah mengalami banyak hal, ini masih pertama kalinya dia akan menikmati perasaan melonjak tinggi di udara melalui awan. Gadis kecil ini sangat bersemangat. Begitu dia berdiri di atas burung itu, dia mengeluarkan manisan yang tampak aneh, merobek bungkusnya dan menawarkannya kepada paruh burung bangau yang besar. Dia ingin bermain dengan keren, tetapi tanpa diduga, dia menerima tatapan tajam dari mata merahnya, membuatnya hampir jatuh ketakutan. Dugu Xiaoyi cemberut dan menatap Han Yanmeng dengan iri. Matanya merah, dan sepertinya dia akan mulai menangis. Wanita muda ini juga ingin menaiki seekor burung besar dan terbang ke langit. Mendengus kesal, dia berbalik. Kakak lelaki Mosie berkata bahwa aku akan segera menikah dengan keluarga. Aku harus berperilaku lebih matang. Gadis Han itu masih jauh dari mencocokkanku. Bahkan jika dia berhasil menyelinap dalam satu hari, dia hanya akan menjadi istri kecil. Statusnya lebih rendah dari aku. Hur-hur. Dengan seruan nyaring dari Long Kren, seluruh pasukan berangkat. Awan besar debu dan pasir terbang tinggi ke udara, bergejolak menjadi badai pasir. Mei Sueyan melambaikan tangannya dan penghalang tebal muncul di sekitarnya, menghalangi angin. Dengan Yang Mulia Mei secara pribadi merawat mereka, bahkan jika angin lebih kencang, Dongfang Wenxin dan Duan King Han tidak akan merasakan gerakan sedikitpun. Pasukan naik ke udara, berputar setengah lingkaran, dan kemudian membentuk formasi terbang. Kemudian, dengan semburan yang dahsyat, mereka melesat maju ke utara. Tujuan mereka, Silver Blizzard City. Tuan Tua Jun diam-diam memandangi pasukan besar di udara, matanya dipenuhi dengan emosi yang tak terkatakan. Setelah beberapa waktu, dia menghela nafas ringan dan berjalan kembali ke rumah. Melihat piring peringatan dari kedua putra dan cucunya, dia bergumam, Wu Hui, Wu Meng, Mo Yu, Mo Chou, semoga arwahmu diam. Hutang darahmu, akhirnya akan dibalaskan. Petik 2. Subscribe Penatua. Tuan Tua Jun berdiri diam untuk waktu yang lama, tidak bergerak. Senyum pahit menggantung di wajahnya. Tetapi pada saat dia memikirkan cucunya Jun Mosie, wajahnya berubah menjadi lebih hangat. Dia memikirkan kata-kata yang dikatakan cucunya kepadanya sebelum dia pergi lagi. Kakek, Jun family kita akan berangkat untuk menyerang kota perak dengan seluruh kekuatan kita. Saat kita pergi, basis keluarga Jun kita akan dibiarkan benar-benar tak berdaya. Namun, dunia tahu bahwa tuanku tinggal di kediaman keluarga Jun. Tidak banyak yang berani mencoba sesuatu yang lucu. Satu-satunya yang benar-benar berani bergerak adalah kekuatan dari 3 tanah suci. Dari titik ini, kamu perlu mempersiapkan diri secara mental. Namun, kakek tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika ketiga tanah suci benar-benar bergerak, mereka pasti akan memiliki beberapa keberatan di hati mereka dan tidak akan berani terlalu berani. Dengan demikian, mereka kemungkinan besar akan menggunakan semua jenis taktik untuk menguji reaksi keluarga Jun kami. Kakek, dengan pengalamanmu yang kaya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk berurusan dengan mereka. Jika mereka tidak datang, maka jadilah itu. Tetapi jika mereka benar-benar muncul, kamu harus bertindak mendominasi. Semakin sombong kita menunjukkan diri kita, semakin baik. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh menunjukkan kelemahan pada musuh. Sebelum Sueyan dan aku mati, dan yang lebih penting, sebelum tuanku menunjukkan dirinya, bahkan jika semua kekuatan dari 3 tanah suci berdiri di depanmu, mereka tidak akan berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalamu. Tetapi saat kamu menunjukkan kelemahan, mereka malah akan berpikir bahwa kita sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Pada saat itu, mereka tidak akan memiliki reservasi lagi. Aku pikir kakek harus mengetahui hal ini dengan sangat baik juga. Apa yang tampaknya kuat mungkin lemah, dan apa yang tampak lemah mungkin kuat dalam kenyataan, semakin arogan kita, semakin baik. Dalam hal apapun, kamu dapat menangani semuanya sesuai kebutuhan kamu. Aku percaya bahwa kakek akan dapat menyelesaikannya. Selama keluarga Jun bertahan sampai kita kembali, semuanya akan berlalu. Petik 2. Ini adalah kata-kata yang dikatakan Jun Mosie kepada kakek Jun setelah mendengarkan kata-kata Mei Sueyan. Pada saat yang sama, jumlah besar Swan Beast tiba-tiba muncul di Tianxiang City telah menyebabkan banyak kecemasan di kamar kerajaan Istana Kekaisaran. Meskipun binatang Swan hanya mendarat sebentar dan kemudian segera pergi, keributan yang akan timbul dari itu akan membutuhkan beberapa bulan untuk tenang.
Semua orang jelas tahu sekarang bahwa hubungan Jun Moxie dengan Raja Binatang Buas Tianfa nomor 1, Yang Mulia Mei, bukan hanya rumor kosong. Mereka sebenarnya nyata. Melawan keluarga Jun sekarang tidak berbeda dengan melawan seluruh kekuatan hutan Tianfa. Siapa yang berani memancing kekuatan mengerikan seperti itu? Bahkan 3 tanah suci perlu terlebih dahulu mempertimbangkan panjang dan keras sebelum melakukan apapun. Kaisar bisa dikatakan telah menderita kenyang kali ini. Pertama, Jun Moxie secara langsung menciptakan keributan besar dan mempermalukan penolongnya yang paling mampu tepat sebelum pintu kamarnya selama 10 hari sebelum mengeksekusi yang terakhir. Namun, dia sebagai kaisar bahkan tidak berani membuat suara. Ini sudah cukup untuk membuat marah siapapun sampai mati. Siapa yang mengira bahwa setelah itu, Jun Moxie akan terus mempermalukannya, mengubur permaisuri dengan Ye Guhan. Ini hanya menempatkan noda besar pada namanya, yang tidak akan pernah bisa dihilangkan bahkan setelah dia dikubur di tanah. Ini setara dengan menempatkan topi hijau yang mencolok di kepalanya, topi yang tidak bisa dilepas. Topi hijau ini begitu cerah sehingga leluhurnya pun akan dipermalukan olehnya. 1. Mengenakan topi hijau berarti seseorang dikhianati. Ini berasal dari cerita dari dinasti Ming, Kaisar Zhu Yuanzhang memberlakukan hukum, yang mengharuskan pria yang bekerja di perdagangan prostitusi mengenakan topi hijau. Kemudian, itu menjadi perkataan umum tentang pria yang istrinya berselingkuh, membuat suaminya mengenakan topi hijau. 2 putaran penghinaan hampir menyebabkan Kaisar Tianxiang ini hancur. Masalahnya adalah bahwa Jun Moxie bahkan tidak menyebutkan setengah kata tentang dia saat dia melakukan hal-hal ini. Meskipun semua orang tahu bahwa Jun Moxie mempermalukan Kaisar Tianxiang, dia tidak melakukan apapun yang berkonfrontasi langsung dengannya. Bagaimanapun, bahkan jika dia melakukannya, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Apakah mereka berpikir terlalu murah tentang hidup mereka dan menjadi bosan hidup? Tuan keluarga Jun muda akan membunuh seseorang jika mereka memandangnya dengan cara yang salah. Tidak hanya membunuh, dia akan mengupas kulit orang-orang yang menyinggung dia. Jika 100 orang datang, ia akan menguliti 100. Siapa yang begitu bosan mencari kematian mereka sendiri? Semua ini menyebabkan Kaisar merasa seolah-olah hatinya digoreng dalam panci minyak mendidih. Namun, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak mungkin menonjol dan berkata, Jun Moxie, tindakanmu diarahkan padaku. Bukankah itu sama dengan menuangkan seember seastriste di atas kepalanya sendiri dan menghina reputasinya sendiri? Jika dia tidak mengatakan apa-apa, meskipun seluruh dunia akan tahu bahwa ini adalah kenyataan, dia masih bisa berpura-pura bahwa itu hanyalah kebohongan dan desas-desus yang disebarkan oleh musuh-musuhnya. Tetapi pada saat dia menjawab, itu akan membuktikan bahwa itu benar. Tidak akan ada lagi ruang untuk memutarbalikkan pendapat dunia. Seluruh dunia menyaksikan seorang kaisar dari suatu negara memakan akar koptis secara membisu, itu sangat pahit, tetapi kaisar ini bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Beberapa hari ini, dia telah merenung tanpa henti dan sedang mempertimbangkan mengirim beberapa ahli untuk diam-diam menggali gundukan pecinta yang penuh kebencian itu. Ketika Jun Moxie kembali, gandum itu sudah berubah menjadi nasi. Pada saat itu, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Tetapi siapa yang mengira bahwa sebelum Jun Moxie melakukan sesuatu, kekuatan yang bahkan lebih ganas akan muncul. Itu adalah kekuatan yang berani menentang bahkan 3 tanah suci, hutan Tianfa. Astaga surga, bumi yang hebat, bagaimana orang-orang seharusnya hidup seperti itu? Penemuan ini menyebabkan Kaisar yang sangat jengkel membatalkan pengaturannya lagi. Jika itu hanya masalah menyinggung Tuan Muda Jun, dia percaya bahwa dengan Tuan Tua Jun ada, orang tua itu pasti tidak akan duduk dan melihat cucunya membunuh Kaisar. Bahkan jika mereka tidak bahagia, kerajaan Tianxiang masih milik yang bermarga. Tetapi jika mereka membuat marah hutan Tianfa, itu tidak akan lagi menjadi masalah yang melibatkan keluarga kerajaan Tianxiang. Bahkan seluruh kerajaan Tianxiang akan musnah. Sama seperti itu, Kaisar yang terhormat hanya bisa menghentakkan kakinya tanpa henti dengan amarah. Namun dia tidak dapat melakukan bahkan satu hal pun. Dia marah ke titik di mana dia hampir muntah darah setiap hari. Namun, dia tidak dapat melampiaskan sedikit pun dari kemarahan itu. Bahkan tidak ada satu tempat baginya untuk melampiaskan amarahnya. Keributan yang disebabkan oleh Xuan Bis belum tenang ketika 3 kelompok orang yang datang dari berbagai arah menyelinap diam-diam ke kota Tianxiang. Salah satu kelompok dipimpin oleh seorang pria muda berpakaian hijau. Pemuda ini bertubuh tinggi, dan sikapnya elegan. Dia punya udara tentang dia yang membuatnya menonjol dari orang-orang biasa. Wajahnya tampan seperti giok mahkota dengan ciri-ciri halus, dan bibirnya merah, seperti cinabar yang dicat. Pada saat ini, dia melihat ke arah pemandangan kota Tianxiang yang akrab dengan senyum pahit. Aku telah kembali ke Tianxiang City. Tidak mudah bagi aku untuk meninggalkan tempat ini, tetapi dalam waktu yang singkat, aku telah dikirim kembali lagi. Dan aku akan menghadapi saingan kuat yang aku inginkan untuk bertemu paling tidak, musuh paling menakutkan di hatiku. Meskipun, dia juga saingan yang paling aku haus.
Jun Mosie, jika kamu tidak berada di Tianxiang, bahkan jika aku menang kali ini, apa artinya itu? Petik 2. Orang ini adalah Li Yuran. Setelah naik ke punggung Raja Lang, Jun Mosie terbang ke utara dengan kecepatan tinggi. Baru sekarang Jun Mosie akhirnya tahu seberapa jauh Silver Blizzard City dari Tianxiang. Bahkan dengan Swan bis terbang ini bepergian dengan kecepatan mengejutkan 10.000 li per hari, keluar semua, mereka masih membutuhkan 2 hari untuk bepergian. Menambah waktu bagi semua orang untuk makan dan beristirahat, bahkan pada kecepatan yang sangat tinggi, mereka masih membutuhkan setidaknya 3 hari perjalanan untuk mencapai tujuan mereka. Jarak kota perak jelas bagi semua. Jun Mosie tidak bisa membantu tetapi melihat paman ketiga dengan kagum betapa beruntungnya. Untuk menemukan seorang istri yang tinggal sangat jauh. Bahkan jika mereka bertengkar dan bertengkar 1 hari sampai perceraian, keluarga gadis itu bahkan tidak akan tahu apa-apa dan mungkin masih berpikir bahwa mereka sangat intim. Tidak seperti aku, yang dikelilingi oleh begitu banyak paman dan saudara ipar yang galak. Setelah sepanjang sore penerbangan kecepatan tinggi, kelompok itu sudah jauh dari Tianxiang. Langit yang cerah telah gelap menjadi senja, dan kelompok itu akhirnya mendarat untuk beristirahat di ladang yang luas. Luas seperti langit dan tak terbatas seperti alam liar. Meskipun saat ini adalah akhir musim dingin, dan pemandangan hamparan hijau tak berujung tidak bisa dilihat, orang masih bisa merasakan kekuatan tak terukur dari bumi yang menyebar sejauh mata memandang. Padang rumput yang luas ini seakan membentang selamanya, terhubung dengan langit dan bintang-bintang. Jika seseorang datang ke sini di musim panas, pemandangan itu akan benar-benar menjadi pemandangan. Api unggun dinyalakan dan tenda-tenda tumbuh di mana-mana. Semua orang telah menyiapkan banyak dan membawa ransum kering bersama mereka. Setelah makan, mereka berkumpul bersama dalam kelompok untuk mengobrol. Terutama Biskings yang baru saja berubah bentuk menjadi manusia, mereka duduk bersama dalam kelompok besar, tertawa dan berbicara dengan gembira. Para Raja Bis ini baru saja menyelesaikan transformasi mereka belum lama ini dan belum berlatih berbicara. Percakapan mereka seringkali diisi dengan kalimat yang tidak lengkap yang dibubuhi wus dan as. Sepertinya mereka berbicara bahasa yang berbeda dan sulit untuk memahami apa yang mereka katakan. Namun, semua orang masih tertawa gembira dan menikmati diri mereka sendiri. Sebaliknya, Guan Qinghan dan Dong Fang Wenxin merasa tidak nyaman. Kultivasi mereka adalah yang paling lemah di antara kerumunan dan bahkan di bawah putri kecil kota perak, Han Yanmeng. Selain itu adalah pertama kalinya mereka terbang begitu tinggi di langit. Meskipun mereka telah dilindungi oleh Mei Sueyan sepanjang jalan, masih sangat sulit bagi mereka untuk terbiasa dengan ketinggian sepenuhnya. Tidak bisa dihindari untuk merasa lelah. Jadi, mereka berdua dengan Han Yanmeng masuk untuk beristirahat lebih awal. Malam itu sangat dalam, dan 3 bersaudara Dongfang telah mengangkat badai dengan dengkuran mereka sejak lama. Namun, Jun Mosie, Mei Sueyan, Jun Wuyi, Solitary Falcon, dan Feng Juanyun masih terjaga. Mereka hampir membunuh jalan mereka ke kota perak, jadi emosi Jun Wuyi dapat dimengerti. Jantungnya melonjak seperti ombak di lautan, dan tentu saja sulit baginya untuk tidur. Jun Mosie tidak merasa perlu tidur karena dia memiliki Art of Unlocking Heaven's Fortune. Mei Sueyan mengawasi semuanya dan tentu saja tidak bisa gegabah. Selain itu, kultivasinya dalam, dan bahkan jika dia tidak tidur selama 8 atau 10 hari, itu tidak akan menimbulkan masalah sama sekali baginya. Solitary Falcon dan Feng Juanyun adalah maniak pertempuran, dan dengan perang besar di pinggiran mereka, bagaimana mungkin 2 pria berdarah panas ini tidur? Kelima berjalan bersama di padang rumput yang luas, merasakan rumput lembut di bawah kaki mereka. Jauh dari sana, sebuah tumpukan kayu besar menerangi setengah langit. Di bawah kanopi langit berbintang yang tak berawan, mereka berlima merasakan ketenangan yang unik di hati mereka. Setelah waktu yang lama, Mei Sueyan memecah keheningan dengan suaranya yang ringan. Dia tersenyum lembut saat menatap Jun Mosie. Aku bisa merasakan bahwa kamu memiliki banyak hal yang ingin kamu tanyakan padaku sejak terakhir kali. Namun, aku tidak membiarkan kamu bertanya pada saat itu. Kamu dapat mengajukan pertanyaan itu sekarang. Petik 2. Solitaire Falcon dan yang lainnya menoleh untuk melihat Jun Mosie dengan tatapan aneh. Jun Mosie tertawa, kamu benar, memang ada banyak pertanyaan di hatiku yang selalu ingin kutanyakan padamu, tetapi tidak bisa menemukan kesempatan untuk itu. Tetapi sekarang setelah kamu mengatakan kepada aku untuk bertanya kepada mereka, aku tidak tahu harus berkata apa. Petik 2. Jangan khawatir, tanyakan saja. Semua orang hadir, dan aku percaya mereka akan bisa membantu menghilangkan keraguan pemula seperti kamu. Mei Sueyan tersenyum menggoda dan berkata. Semua orang langsung tertawa keras dan tiba-tiba menjadi tertarik dengan topik itu. Mereka menemukan tempat duduk. Bahkan yang paling lemah dari 5, Jun Wuyi, telah mencapai tingkat keempat Rosuan, jadi mereka secara alami tidak takut dingin. Mereka langsung duduk di tanah yang dingin. Jun Mosie tersenyum,
mengangkat tangannya, dan menghadap ke padang rumput yang luas dan berkata, sejujurnya, pertanyaanku mungkin hanya akan tampak sangat sederhana untuk kalian semua. Misalnya, karena Falcon tua dan pendekar topan juga ada di sini, aku tidak akan menghindari topik dan berbicara langsung. Jika kamu menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, Del, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. 685, apa itu Supreme? Jun Mosie berhenti sejenak, lalu berbicara. Sejak aku menyadari keberadaan Xuan Qi di dunia ini, aku diperkenalkan ke tingkat kultivasi yang dikenal. Naming Li, 9 tingkat Xuan Qi, diikuti oleh Silver Xuan, Golden Xuan, Jade Xuan, Sky Xuan, Spirit Xuan dan selanjutnya. Pada saat itu, Rana Roh Xuan juga dikenal sebagai roh tertinggi Xuan dianggap sebagai puncak kultivasi bela diri. Hampir merupakan fakta yang diakui secara umum bahwa 8 master besar berada di puncak dunia, dan bahwa mereka adalah pakar terkuat umat manusia. Petik 2. Mei Suiyan memetik tangkai rumput kering dari tanah dan memutar-mutarnya di jari-jarinya tanpa sadar ketika dia tersenyum dan mengangguk. Kamu benar, dari perspektif rakyat jelata, 8 master besar memang ahli tingkat puncak. Itu bukan gagasan yang tidak berdasar. Petik 2. Tetapi, ketika aku maju dan aku mengenal alam tua, aku belajar dari mulutnya bahwa roh Xuan dan Supremes sebenarnya adalah hal yang berbeda. Bahkan, ada tingkat yang lebih tinggi di atas ranah tertinggi-tertinggi. Sejak hari itulah aku mulai memahami kata-kata, 12 tingkat roh Xuan, setiap tingkat naik ke langit. Petik 2. Jun Mosie mengangkat matanya dan menatap Solitary Eagle. Soliter Alam menggosok hidungnya sebagai tanggapan, agak malu. Membanggakan pengetahuannya di depan Jun Mosie dan membual di depan Mei Suiyan adalah dua perasaan yang sama sekali berbeda. Soliter Eagle bahkan merasa seolah dia telah habis terjual oleh seseorang yang licik. 12 level Spirit Xuan, masing-masing level naik ke langit. Memang ada ungkapan seperti itu. Selain itu, sangat masuk akal untuk mengatakannya seperti itu. Beberapa ahli bidang tertinggi terjebak pada tingkat kelima roh Xuan, tidak dapat maju bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba. Pertama, setiap langkah kemajuan melalui setiap tingkat ranah roh Xuan membutuhkan dukungan dan akumulasi samudera Xuan Qi. Selain itu, seseorang perlu memiliki keberuntungan khusus dan mendapatkan wawasan tentang kultivasi mereka. Tidak semua orang bisa seperti kamu, melompat ke depan seperti monster. Mei Suiyan menjawab dengan ringan, dengan kepala menunduk berpikir. Seolah-olah dia sedang mempertimbangkan cara terbaik untuk menjelaskan semuanya kepada Jun Mosie. Setelah itu, Suehun Manor muncul, dan aku datang untuk belajar tentang 3 tanah suci juga. Baru saat itulah aku mengetahui bahwa sebenarnya ada alam tertinggi-tertinggi. Dan ternyata, 8 guru besar, yang dianggap sebagai ahli puncak dunia ini sebenarnya, masih sangat jauh dari berada di puncak dunia bela diri. Setelah itu, kamu muncul, dan aku menemukan bahwa ada bahkan tingkat yang lebih tinggi, yang mulia. Dan para ahli bidang tertinggi dari 3 tanah suci yang muncul setelahnya sebenarnya dihitung oleh ratusan. Itu tampak sangat aneh bagi aku. Bahkan jika itu demi perang untuk merebut surga, para ahli ini seharusnya tidak begitu dikenal, bukan? Kemudian, di saat-saat yang bergejolak seperti itu, berapakah nilai dari 8 besar guru yang begitu dihormati oleh dunia? Petik 2. Jun Mosie mengerutkan alisnya dengan ringan dan melanjutkan, terlepas dari itu, apakah ada alam lain di atas alam yang mulia? Atau bahkan di atas itu? Dan jika tingkat kultivasi seperti itu benar-benar ada, apa puncak sebenarnya dari kultivasi bela diri di dunia ini? Petik 2. Terhadap pertanyaan ini, bahkan Elang Soliter dan Feng Juanyun duduk ketika rasa penasaran mereka melonjak dengan intens. Bagaimana mungkin dua maniak kultivasi ini tidak tertarik pada pertanyaan seperti ini? Puncak kultivasi sejati di dunia ini. Mei Suiyan menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya dan tersenyum ringan. Sepertinya semua orang sangat ingin tahu tentang ini. Awalnya, informasi semacam ini secara bersama-sama dibatasi oleh 3 tanah suci dan hutan Tianfa kita. Tapi sekarang, karena keempat kekuatan kami sudah berselisih, tidak ada salahnya aku memberitahumu. Petik 2. Dia terdiam sesaat dan melanjutkan. 9 tingkat Xuan Qi sebenarnya hanya semacam tahap pengujian inisiasi untuk pembudidaya muda sejak lama. Itu diciptakan oleh sosok yang sangat kuat sejak lama untuk menguji bakat kultivasi para muridnya. Titik awal kultivasi sebenarnya adalah dari Silver Xuan dan seterusnya. Inilah sebabnya mengapa ada pepatah, tingkat ke-9 dan di bawahnya adalah semut. Pepatah ini cukup dekat dengan asalnya dan sebenarnya cukup bermakna. Karena jika seseorang bisa menembus tingkat ke-9 Xuan Qi dalam waktu tertentu, bahkan jika mereka berhasil melakukan terobosan di masa depan, kultivasi mereka pasti tidak akan mencapai tingkat tinggi dalam hidup mereka. Sedangkan untuk satu waktu, secara alami akan lebih baik semakin pendek. Semakin cepat melewati 9 level, semakin tinggi bakat kultivasi mereka. Itu artinya prestasi mereka di masa depan akan lebih tinggi. Meskipun jalur dari Silver Xuan ke lapisan Spirit Xuan yang berbeda itu sulit, itu sebenarnya bisa dilakukan dan dapat dicapai oleh hampir semua orang.
Selama seseorang melakukan kerja keras dan waktu yang setara, itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Karena meskipun ada hambatan dan kemacetan, semuanya bisa perlahan dikenakan hanya dengan akumulasi pasien Xuanqi. Hanya kerja keras dan waktu yang diperlukan. Dengan demikian, seluruh proses ini hanya dapat dianggap sebagai periode menumbuhkan pikiran dan temperamen seseorang. Atau mungkin, orang bisa mengatakan itu adalah tahap pembangunan dasar. Bahkan pada tingkat roh Xuan keempat, seseorang tidak akan dianggap sebagai ahli sejati. Petik 2. Mei Xueyan menjelaskan dengan hati-hati. Soliter Elang dan Feng Juanyun tersenyum pahit di satu sama lain pada ini. Mereka berdua telah berjuang dan mencakar mati-matian sepanjang hidup mereka, mencapai roh Xuan keempat setelah begitu banyak perjuangan dan menerobos ke ranah agung dengan upaya besar. Mereka praktis menghabiskan seluruh kekuatan hidup mereka untuk tugas ini. Tetapi di mulut Mei Xueyan, mereka belum dianggap sebagai ahli sejati, dan masih dalam tahap dasar kultivasi. Petik 2. Sumber realisasi yang drastis, jika mereka mengatakan bahwa mereka tidak kecewa, itu tidak akan menipu dunia, mereka akan menipu diri mereka sendiri. Hanya di ranah tertinggi seseorang dapat benar-benar dianggap telah memasuki gerbang para ahli Xuanqi. Karena hanya pada level ini, seseorang akan mengembangkan kepekaan terhadap surga dan bumi, memungkinkan seseorang untuk mempertimbangkan jalan mereka dan bahkan membentuk teknik pertempuran unik mereka sendiri. Solitary Eagle dan Feng Juanyun, kami akan mengambil gaya pertempuran kamu sebagai contoh. Salah satu dari kamu seperti reinkarnasi dari elang, dan yang lainnya adalah fanatik pedang. Tapi perubahan yang sebenarnya, seharusnya muncul hanya setelah kamu menembus tingkat kelima Spirit Xuan, kan? Mei Xueyan menatap Solitary Eagle dan Feng Juanyun, tersenyum. Mereka berdua mengangguk dengan tergesa-gesa. Kedua adalah master yang tangguh di mata dunia bela diri. Tapi sebelum Mei Xueyan, mereka seperti siswa sekolah dasar yang patuh mendengarkan guru mereka. Karena pihak lain memang memiliki kemampuan dan pengalaman yang kurang dari mereka. Inilah sebabnya, hanya di alam tertinggi, seseorang memiliki kemampuan untuk memulai sekte dan menjadi penguasa suatu daerah. Namun, mereka hanya akan bisa menguasai daerah kecil. Petik 2. Mei Xueyan tertawa dengan jijik, adapun yang disebut agung, itu hanya salah tafsir dari istilah yang sebenarnya. Istilah asli untuk wilayah itu sebenarnya adalah pengetahuan supremasi. Ribuan tahun yang lalu, seseorang hanya akan dianggap tahu ketika mereka mencapai tahap itu dan melakukan kontak dengan sedikit wilayah supremasi, mengambil langkah pertama di jalur para ahli sejati. Pada titik itu, seseorang akan memiliki arah yang tepat untuk memfokuskan kultivasi mereka. Ini hanyalah titik awal. Tetapi seiring berlalunya generasi, dunia supremasi pengetahuan entah bagaimana dianggap sebagai puncak kultivasi. Perlahan-lahan, istilah itu berubah menjadi apa yang sekarang kamu kenal sebagai supremes. Haha, bukankah itu lelucon terbesar? Tertinggi. Itu istilah untuk mereka yang pemerintahannya tak tertandingi di bawah langit. Bagaimana mudahnya menjadi agung. Petik 2. Solitary Eagle dan Feng Juanyun tidak bisa menghentikan telinga mereka yang memerah karena malu. Meskipun Mei Xueyan tidak berbicara tentang mereka, mereka masih merasa wajah mereka memanas, seolah-olah mereka telah ditampar dengan kejam di seluruh wajah. Setiap kali aku keluar, aku mendengar kata-kata, pembudidaya Xuan, ini, dunia bela diri, itu. Dalam hati aku selalu menemukan kata-kata itu sangat lucu. Bisakah Silver Xuan dan Jade Xuan saja cukup layak untuk menyebutkan kata-kata, pembudidaya Xuan? Lelucon yang menggelikan. Petik 2. Mei Xueyan tertawa dan melanjutkan, dari zaman kuno sampai sekarang, para ahli kultivasi Xuan didefinisikan oleh kata, kultivator. Aku telah menyebutkan sebelumnya bahwa hanya mereka yang mencapai ranah tertinggi yang dapat dianggap telah memulai perjalanan mereka dalam kultivasi. Bukan hanya hari ini, aku sudah mengatakan hal yang sama berkali-kali di masa lalu. Kata-kata ini tidak datang dari aku, itu adalah kebenaran yang dipraktekkan oleh orang-orang dari ribuan tahun yang lalu, untuk membatasi bidang kultivasi para ahli di antara mereka. Hanya mereka yang berada di ranah tertinggi dan di atas yang disebut sebagai pembudidaya Xuan. Pakar kuat Xuanqi. Itu adalah seorang pembudidaya Xuan. Petik 2. Mei Xueyan tersenyum ringan, untuk 12 tingkat roh Xuan, hanya mereka yang dari tingkat kelima dan di atas yang memiliki kualifikasi untuk menyebut diri mereka pembudidaya Xuan. Tingkat ke-8 adalah langkah nyata pertama setelah itu. Level itu pada dasarnya sama, tetapi memiliki beberapa perbedaan. Dengan demikian, tidak ada nama yang jelas untuk itu, dan orang-orang di ranah itu hanya disebut supremasi pengetahuan unggul. Dengan kata lain, mereka tahu lebih dari sebelumnya, dan maju selangkah. Peningkatan kekuatan yang sebenarnya dimulai dari tingkat ke-12, dan hanya mereka yang berhasil menembus 12 tingkat Spirit Xuan akan menjadi yang mulia. Petik 2. Lalu, bagaimana seseorang membedakan tingkat antara yang mulia? Pertanyaan ini tidak ditanyakan oleh Jun Moxie. Itu ditanyakan oleh Feng Juanyun. Kata-kata yang mulia Mei hari ini telah menghilangkan banyak pertanyaan di hati mereka. Yang mulia dibagi menjadi 4 tingkatan yang berbeda juga.
Setiap terobosan di tingkat akan disertai dengan putaran tubuh dan pembersihan sumsum, serta risiko bite iblis yang mengerikan. Jika seseorang sedikit ceroboh, tubuh mereka akan hancur dan berubah menjadi asap, meninggalkan seseorang untuk mati tanpa mayat. Bahaya dalam setiap terobosan benar-benar sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Setiap level juga akan menarik kesusahan surga bumi yang berbeda. Misalnya, naik dari tingkat pertama ke tingkat kedua akan menyebabkan seseorang menderita gigitan iblis, dan itu sudah merupakan kesusahan termudah untuk dilalui. Selama seseorang dapat menjaga hati mereka terhadap godaan terbesar mereka, mereka akan dapat melampaui dengan mudah. Bahkan jika mereka gagal, mereka hanya akan menderita penyimpangan kultivasi dan kehilangan semua kultivasi mereka. Hidup mereka akan tanpa risiko. Petik 2. Solitary Eagle dan Feng Juanyun sama-sama menghirup udara dingin pada saat bersamaan. Kesengsaraan pertama yang harus dimiliki oleh Yang Mulia harus melakukan terobosan sebenarnya adalah menghadapi iblis hati mereka yang paling ditakuti. Ini adalah masalah besar yang dapat menyebabkan semua kultivasi mereka berubah menjadi debu. Selain itu, Mei Sueyan benar-benar mengatakan bahwa itu adalah uji coba paling sederhana, paling santai, dan paling mudah untuk dilewati. Adapun untuk menerobos dari tingkat kedua ke tingkat ketiga, seseorang akan menghadapi cobaan penembakan dari 7 emosi, api hati yang membakar. Pada saat itu, hati seseorang akan mengalami 7 emosi, kegembiraan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, cinta, benci, dan nafsu. Emosi yang sesuai akan membentuk serangkaian ilusi realistis di hati, satu demi satu, tanpa jeda. Saat itu turun, seseorang akan merasakan api aneh membakar diri mereka. Api itu tampaknya ilusi, tetapi tidak bisa dikatakan salah juga. Jenis api ini bisa dikatakan nyata dan tidak. Tapi begitu mulai terbakar, itu bisa mengubah seluruh orang menjadi abu. Api ini tidak akan berhenti terbakar sampai 7 emosi selesai. Petik 2. Mei Sueyan memandang Jun Mosie dengan tatapan rumit dan berhenti. Semua orang hanya merasakan jantung mereka berdetak kencang pada saat ini dan mereka praktis tidak berani bernafas. Bahkan Tuan Muda Jun tidak terkecuali. Jun Mosie yang dalam kondisi syok parsial masih memperhatikan ekspresi aneh Mei Sueyan. Memiringkan kepalanya sedikit, dia bertanya, ada apa? Mei Sueyan tersenyum ringan dan menyembunyikan wajahnya yang sedikit memerah. Tahun itu aku terluka, itu pada titik di mana aku menerobos dari tingkat kedua ke tingkat ketiga. Saat itu, saudara lelaki aku dikelilingi oleh orang-orang dari dunia dewa yang sulit dipahami dan dibunuh dengan kejam. Pada saat itu, aku berada pada titik kritis kultivasi aku telah melewati 6 dari 7 emosi, dan Burning Heart Flame juga telah berhasil dikendalikan. Tetapi pada akhirnya, emosi terakhir tidak berlalu, dan aku tidak bisa membuat terobosan penuh. Dengan demikian, aku dengan paksa ditahan di puncak tingkat kedua dan tidak bisa maju lebih jauh. Petik 2. Emosi yang mana? Tanya Jun Mosie dengan heran. Kemudian, seolah menyadari sesuatu, dia segera berkata, benar. Itu cinta. Kamu belum pernah mencintai sebelumnya. Tanpa jatuh cinta, bagaimana kamu bisa berbicara tentang 7 emosi? Petik 2. Subscribe Penatua. Iya nih. Aku tidak pernah mencintai sebelumnya, jadi aku tidak tahu bagaimana rasanya. Jadi, aku tidak bisa melewati cobaan itu. Petik 2. Kemerahan di wajah Mei Sueyan semakin dalam, tetapi dia masih mengakui fakta itu dengan jelas. Aku tidak punya pilihan selain keluar dari kultivasi aku dan langsung membunuh jalan aku ke dunia dewa yang sulit dipahami untuk meminta penjelasan dari mereka. Meskipun kekuatan kami besar, jumlah mereka terlalu banyak. Selain itu adalah wilayah mereka, jadi mereka mendapat keuntungan. Aku bertarung melawan Mou Dao sepanjang hari dan malam, sebelum aku dipaksa mundur. Tetapi dalam perjalanan kembali, aku benar-benar disergap oleh 10 Supremes Superior, mempertaruhkan hidup mereka dan keluar semua. Karena usaha aku sebelumnya, aku bahkan tidak mencapai 80% dari kekuatan puncak aku. Selain itu, pertempuran panjang telah menyebabkan aku menjadi sangat lelah. Aku juga tidak mau membunuh, membiarkan mereka akhirnya berhasil, membuatku terluka parah. Petik 2. Luka yang sangat tajam itu membuatku menjadi lemah untuk waktu yang lama. Meskipun perlahan-lahan pulih selama bertahun-tahun, luka aku tidak membaik dan hanya bisa ditekan secara paksa. Meskipun aku berhasil pulih dari luka-luka itu karena kamu, kekuatanku hanya kembali ke puncak level kedua, dan aku tidak bisa melakukan terobosan. Setelah aku kembali ke Tianfa, aku berpikir keras siang dan malam. Wajah Mei Sueyan telah memerah seperti mawar, tetapi dia masih terus dengan berani. Karena, ini juga bagian dari pengalaman terobosan kultivasinya. Jika dia tidak memberitahu mereka seluruh proses dengan jujur, semua orang mungkin salah paham dan menjadi salah ketika giliran mereka untuk membuat terobosan yang sama. Siang dan malam, aku tidak bisa tidur dengan penuh kerinduan. Pada saat itu, aku akhirnya mengerti perasaan yang memotong tulang. Untuk merindukan seseorang. Dari situ, aku akhirnya mengerti, apa itu cinta. Pada malam itu juga, pada saat itu,
aku langsung menembus cobaan terakhir dari 7 emosi, dan melangkah ke lapisan ketiga dari alam yang mulia. Mei Sueyan mengatakan semuanya dengan satu napas. Kelompok itu saling memandang dengan rasa tidak percaya. Memikirkan bahwa menerobos dari dunia yang begitu mendalam akan sangat sulit. Misteri dunia ini sebenarnya seperti itu. Lalu, apa pemahamanmu tentang cinta saat ini? Mata Jun Mosie berkilat saat dia bertanya sambil tersenyum. Mei Sueyan tersenyum ringan dan tidak menjawab. Pertanyaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dia jawab di depan orang lain. Namun, wajahnya berubah lebih lembut, dan cara dia memandang Jun Mosie dipenuhi dengan kelembutan, seolah-olah dia ingin menjangkau dan memegang hati Jun Mosie dengan erat. Meskipun Mei Sueyan tidak mengatakannya, Jun Mosie langsung mengerti. Cinta Mei Sueyan adalah jenis yang dicintai terlepas dari segalanya. Aku bisa berubah untuk kamu, dan aku bisa mengabaikan seluruh dunia. Untuk kamu. Yang aku inginkan, yang aku butuhkan, hanya kamu. Cinta tanpa pamrih. Sebenarnya tidak perlu baginya untuk mengatakan apapun, dan semua orang bisa dengan mudah membayangkannya sendiri. Betapa kuat dan kuat harusnya cinta yang dipendamnya, baginya untuk dapat menembus cobaan 7 emosi dan secara langsung naik dari tingkat kedua ke tingkat ketiga yang mulia. Hati Jun Mosie menjadi panas, seolah-olah sebagian darinya telah meleleh. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tangan seperti batu giok Mei Sueyan dengan erat. Kehangatan yang jarang terlihat muncul di wajah Mei Sueyan, dan dia membiarkan tangannya dipegang dengan lembut oleh Jun Mosie. Dia merasakan kehangatan telapak tangannya dan tersenyum bahagia. Selain itu, cobaan dari tingkat yang mulia ke tingkat 4 harus dilakukan dengan kekuatan surga dan bumi. Tubuh Jun Mosie bergetar, saat dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya berkilau gelap ketika dia mengangkat suaranya, terhubung dengan kekuatan surga dan bumi. Mungkinkah itu kekuatan petir? Petik 2. Tepat. Mei Sueyan mengangguk dengan tatapan serius. Dari level itu dan seterusnya, seseorang akan benar-benar dianggap sebagai ahli yang kuat yang berdiri di antara yang teratas. Tetapi, jika seseorang tidak dapat menahan kesengsaraan petir, tubuh mereka akan dibakar menjadi abu, dan jiwa mereka tersebar. Selanjutnya, setiap terobosan yang dibuat oleh seorang kultivator di masa depan akan disertai dengan kesengsaraan petir. Dan semakin kuat kesusahan akan. Saat itu, ketika Sein King menerobos, aku mendengar bahwa kesengsaraan kilat berlangsung sepanjang hari. Lebih dari setengah dari Yang Mulia Beast Kings dan Saint Realm Beast Kings yang melindunginya terbunuh dan terluka sebelum mereka berhasil melewati persidangan di akhir. Adapun Saint King sendiri, dia hampir ditinggalkan hanya dengan satu nafas kehidupan setelah itu berakhir. Petik 2. Saint Alam. Jun Mosie langsung memilih kata kunci. Ya, Saint. Di atas Yang Mulia adalah para orang suci. Itu juga dibagi menjadi 4 tingkatan. Namun, masih terlalu sulit bagi aku untuk membedakan bidang-bidang itu. Aku bahkan tidak berani memikirkannya. Satu hal yang aku tahu melalui perkataan lama adalah bahwa setiap terobosan level untuk seorang suci 100 kali lebih sulit daripada untuk Yang Mulia. Petik 2. Mei Sueyan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi gelap. Pasti ada beberapa ahli tingkat Saint di antara 3 tanah suci. Orang-orang itu semuanya adalah karakter legendaris yang berpartisipasi dalam perang terakhir untuk merebut surga. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan telah menyaksikan 2 perang untuk merebut surga. Di sisi lain, Yang Mulia dan Senior Saint dari hutan Tianfa aku semua terjebak di dalam Mistu Beguiling Misty Manor Mistus Illusory, mengawasi 9 Nether Secret Sanctuary. Jika bukan itu masalahnya, bahkan jika ketiga tanah suci memiliki 10.000 nyali lagi, mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku. Petik 2. Dalam hal itu, alam Saint sebenarnya bukan alam tertinggi. Jun Mosie mengerutkan alisnya dengan pemikiran yang dalam, sebelum mengucapkan dengan lambat. Itu benar. Saint King kami sebelumnya telah menembus tingkat keempat dari dunia Saint dan mencapai ranah baru, ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mei Sueyan memiliki ekspresi memuja di wajahnya saat dia melanjutkan. Dari apa yang aku tahu, tidak ada seorang pun di dunia saat ini yang budidayanya melebihi miliknya. Mungkin ada para ahli dengan level yang sama di Misty Illusory Manor dan Nine Nether Secret Sanctuary, tetapi mereka secara praktis berhenti muncul di dunia ini. Petik 2. Dengan kata lain, Saint King masih bukan yang tertinggi. Suara Jun Mosie cerah dan tegas. Dia mengatur napas dan melanjutkan. Di atas ranah Saint King, mungkin masih ada lebih banyak level, lebih banyak ranah kekuasaan. Sampai di sini, aku yakin. Namun, itu masih menjadi masalah yang sangat jauh bagi kita. Petik 2. Semua orang saling memandang tanpa berkata-kata, dan hanya Mei Sueyan yang mengangguk dengan tenang. Aku tidak mengira kamu akan berbicara seperti ini. Menurut catatan, Saint King juga telah meninggalkan beberapa kata setelah dia menerobos, dan kata-kata itu mirip dengan milikmu. Petik 2. Kata-kata apa? Semua orang bertanya serempak. Tidak disangka aku akhirnya memulai jalanku hari ini. Itulah yang dikatakan Raja Suci saat itu. Mei Sueyan melafalkan dengan lambat.
Tetapi begitu mereka mendengar kata-kata itu, semua orang menjadi terdiam. Alam Sein hanyalah titik awal. Kata-kata seperti apa itu? Jika dia baru saja memulai jalannya, lalu, apa gunanya mereka yang duduk di sini? Hur-hur, misteri surga dan bumi, serta kemungkinannya, tidak terbatas. Tidak perlu terlalu ngotot. Apakah beberapa dari kamu tahu seberapa jauh hal itu dari kita? Jun Mosia tiba-tiba mulai tertawa sementara semua orang tenggelam dalam pikiran mereka. Sambil tersenyum puas, dia mengangkat jari dan menunjuk ke bintang paling terang di langit. Berapa jauh? Itu pasti sangat jauh. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti tentang sesuatu yang setinggi itu di langit? Semua orang memutar mata dan menatapnya. Mereka jelas tahu bahwa Tuan Muda Jun ini hanya berusaha menyesuaikan kembali suasana hati semua orang. Ya, memang sangat jauh. Aku dapat menjamin bahwa bahkan jika Swan Bis tercepat mulai terbang tanpa henti dengan kecepatan terbesar sejak kelahirannya, itu mungkin tidak akan dapat mencapai bintang itu bahkan jika itu terbang seperti itu selama 10.000 tahun. Jun Mosia tersenyum ringan dan melanjutkan dengan nada yang sangat energik. Tapi, aku bisa menjamin bahwa seseorang pasti pernah ke sana sebelumnya. Meskipun tanggal prestasi itu mungkin sulit ditentukan. Petik 2. Petik 2 tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Kelompok itu terkejut tak bisa berkata-kata ketika mereka memandangnya dengan bodoh. Kali ini, bahkan Mei Sueyan mengungkapkan tampang tidak percaya. Tidak perlu merasa sangat terkejut. Orang itu mungkin bukan dari benua Suan-Suan kita. Atau mungkin, itu mungkin seseorang yang datang dari tempat yang belum pernah kalian dengar sebelumnya. Jun Mosia menghela nafas ringan dan melanjutkan. Mungkin kamu mungkin tidak percaya kata-kata aku, tetapi orang seperti itu pasti ada. Dengan hanya satu tangan, dia akan mampu mengangkat seluruh benua Suan-Suan. Dengan jentikan jari-jarinya, Suan-Suan benua tidak akan ada lagi. Ini, bukan hanya beberapa kata berlebihan. Petik 2. Begitu kata-katanya keluar, semua orang langsung setuju bahwa anak kecil ini pasti menderita demam hebat dan berbicara omong kosong. Jun Mosia hanya tersenyum ringan dan tidak menjelaskan lagi. Setelah beberapa waktu, ia bertanya lagi, jika para ahli begitu banyak sehingga sama dengan awan di langit, mengapa Supremes dianggap sebagai ahli puncak di dunia ini? Itulah hal yang paling ingin aku ketahui. Petik 2. Ada beberapa alasan untuk itu. Pertama, itu karena persyaratan untuk perang untuk merebut surga. 3 tanah suci terus-menerus memilih para ahli untuk tujuan itu. Kedua, seseorang yang mencapai ranah pemimpin tertinggi pada dasarnya akan kehilangan semua minat pada dunia biasa, dan sebagian besar ahli akan melepaskan diri dari masyarakat. Ketiga, begitu para pakar umum memasuki 3 tanah suci, mereka akan seperti kalian semua. Petik 2. Mei Sueyan memandang soliter Elang dan Feng Juanyun. Kamu adalah sosok luar biasa di dunia dan bisa berjalan tanpa terbantahkan dan tak tertandingi di dunia biasa. Tetapi jika kamu tiba-tiba dibawa ke suatu tempat, di mana kultivasi semua orang lebih tinggi dari kamu, dan beberapa ahli yang kuat bahkan bisa melawan 100, 1000 dari kamu. Bagaimana menurut kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Solitary Eagle dan Feng Juanyun bertukar pandang dan menjawab tanpa ragu. Kami tentu saja akan memfokuskan seluruh hati kami pada kultivasi. Siapa yang bisa berdiri diinjak orang lain terus-menerus? Saat kata-kata ini keluar dari mulut mereka, keduanya terengah-engah dengan kesadaran. Jadi begitulah adanya. Selama itu adalah seseorang yang telah merasakan semacam prestasi sebelumnya, mereka pasti tidak akan membiarkan diri mereka diinjak di bawah kaki orang lain selamanya. Ini terutama terjadi bagi para ahli yang secara dominan tak tertandingi di dunia yang mereka kenal. Bahkan jika orang yang melangkahi mereka adalah legenda yang bahkan lebih mengesankan dari masa lalu, mereka masih belum akan menerima nasib seperti itu. Jadi, saat mereka mengalami sesuatu seperti itu, menyadari betapa kecilnya mereka, dan betapa lemahnya kekuatan mereka, akan mudah untuk memahami upaya yang dilakukan orang-orang ini pada saat itu untuk mendapatkan kembali tempat mereka di puncak tertinggi. Begitu seseorang mengembangkan mentalitas seperti itu, bagaimana mereka masih memiliki waktu luang untuk berkeliaran di dunia pugilistik. Ada juga lawan yang tak terhitung jumlahnya untuk dilatih di tempat budidaya itu, bahkan jika seseorang tidak ingin membandingkan catatan dengan siapapun, orang lain masih akan mencari mereka untuk bertarung. Karena ini, para ahli menjadi sangat langka di daratan. Akibatnya, Supremes menjadi penguasa di daratan. Atau dengan kata-kata yang lebih tepat, monyet memerintah di gunung tanpa adanya harimau. Tentu saja, banyak dari situasi saat ini dapat dikaitkan dengan perjanjian bersama yang dipegang oleh 3 tanah suci. Dahulu kala, ketiga orang suci yang mendirikan 3 tanah suci semuanya adalah orang yang benar-benar saleh. Mereka membuat aturan bahwa supremasi pengetahuan unggul dan di atas adalah makhluk yang telah melampaui dunia umum dan akan dilarang berpartisipasi dalam perjuangan dunia umum. Karena pada tingkat supremasi pengetahuan, satu orang dapat dengan mudah menangani pasukan ribuan, mengambil kepala seorang jenderal yang dilindungi oleh 1.000.000 tentara akan semudah membalikkan tangan.
Kematian para pakar semacam itu hanya mengerikan bagi rakyat biasa. Jika mereka diizinkan untuk bertindak sesuka hati, mereka akan menyebabkan bencana besar di dunia. Para ahli di bidang pengetahuan supremasi dan yang lebih tinggi juga orang-orang seperti kita semua. Jika mereka menerima provokasi besar, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan pembantaian besar. Sepanjang sejarah, ada banyak kasus seperti ini, dan 3 tanah suci akan selalu mengirim ahli mereka untuk menghadapinya. Tetapi 3 tanah suci telah banyak berubah setelah bertahun-tahun. Semakin serakah kekuasaan. Beruntung bagi masyarakat umum bahwa mereka masih berdiri dengan kebijakan ini. Petik 2. Subscribe Penatua. Prinsipnya berasal dari perjanjian tertinggi. Jika seorang ahli Supreme Superior bergabung dengan perang sekuler, kami diizinkan untuk bergabung melawannya. Ini menciptakan pemeriksaan dan keseimbangan yang menjamin perdamaian dunia sekuler. Itu juga salah satu alasan utama mengapa para ahli tingkat tinggi tidak muncul di dunia sekuler. Karena bahkan untuk para ahli ini, kadang-kadang sulit untuk mengendalikan emosi mereka. Jika mereka kehilangan kendali dan terbunuh oleh kita semua, itu agaknya tidak layak. Petik 2. Mei Sueyan menghela nafas. 3 tanah suci masih hidup sesuai dengan nama mereka. Mereka kuat. Mereka membantu orang sambil tetap anonim. Mereka fokus menangani ancaman eksternal. Dan mereka semua sopan dan lembut. Lihat mereka hari ini. Bagaimana mereka layak disebut kudus. Yang mereka tahu adalah memperjuangkan reputasi mereka dan saling silang untuk mendominasi dunia. Petik 2. Dia menghela nafas lagi. Perang untuk merebut surga sudah dekat, tetapi mereka masih sibuk mencoba memusnahkan hutan Tianfa, yang merupakan sekutu mereka, alih-alih mempersiapkan perang. Jika sesuatu yang salah terjadi di 9 Nether Sanctuary, maka aku kira itu akan menjadi akhir dunia. Petik 2. Lalu, siapa orang yang menciptakan 9 level untuk menilai bakat orang? Dia pasti sangat kuat, Jun Mosie bertanya dengan cemberut. Ketika Mei Sueyan menyebutkan menyinggung orang ini, dia mencoba untuk menjadi ambigu mungkin. Jun Mosie sangat menyadarinya. Bagaimana dia bisa kehilangan informasi tentang tokoh penting seperti itu? 9 tingkat penanaman Suan di benua Suan-Suan telah diturunkan selama puluhan ribu tahun. Jika itu semua dimulai oleh orang ini, seberapa kuatkah dia? Ekspresi Mei Sueyan terlihat sangat canggung. Dia ragu-ragu sebelum akhirnya berkata, apa yang terjadi selama 10.000 tahun terakhir adalah lelucon yang sangat besar. Sebenarnya, teknik Suan Qi diturunkan dari dia. Dia adalah ayah Suan Qi. Tidak peduli ketiga tanah suci atau hutan Tianfa, semua metode pelatihan kami untuk kultivasi Suan berasal darinya. Mei Sueyan tersenyum pahit ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia tampak seperti tidak tahu harus berkata apa lagi. Siapa dia? Mata Jun Mosie berbinar saat dia menurunkan suaranya untuk bertanya. 9 Nether Tuan Muda pertama. Mei Sueyan mengucapkan nama itu dengan susah payah. 9 Tuan Muda pertama Nether. Menilai dari namanya, dia berasal dari 9 Nether Sanctuary. Jun Mosie terkejut. Dia tidak mengharapkan tempat di mana Misty Illusory Manor dan Tianfa Forest telah menjaga dengan begitu banyak usaha adalah rumah bagi ayah Suan Qi. Iya nih, mereka terkait, tapi kamu mendapatkannya sebaliknya. 9 Nether Sanctuary sebenarnya dinamai dari 9 Nether First Young Master. Generasi Master dari 9 Nether Sanctuary semua menyebut diri mereka, 9 Nether Tuan Muda XX. Sekarang, ini adalah era Tuan Muda 19 Nether ke-14. Mei Sueyan tampak agak ingin mengatakan nama itu. Apa? Aku yakin ini setidaknya 10.000 tahun sejak awal sejarah benua Suan-Suan. Aku percaya bahwa Suan Qi telah ada sebelum perang pertama untuk merebut surga. Lalu mengapa itu hanya 14 generasi untuk 9 Nether Sanctuary? Bagaimana mungkin? Jun Mosie segera mempertanyakannya. Dia hampir berdiri. Bukan hanya dia, yang mendengarkan juga bingung. Tidak. Sejarah Suan Qi dan 9 Nether Sanctuary jauh lebih lama dari 10.000 tahun. Alasannya adalah cara mereka memilih penggantinya misterius. Kami tidak dapat menghakimi dengan akal sehat. Atau lebih tepatnya, tidak ada yang layak berkomentar tentang hal itu. Mei Sueyan menjelaskan dengan lambat. Kekuatan mereka tidak bisa dipahami. Sebenarnya, Suan Qi bukan satu-satunya metode budidaya di benua itu sejak lama. Hanya saja Tuan Muda 9 Nether pertama muncul di arena seperti matahari terbit dengan kekuatannya yang luar biasa. Tidak lama sebelum dia menaklukkan benua sendirian, menjadikannya satu-satunya dalam sejarah yang menaklukkan seluruh benua sendirian. Setelah itu, ia membuang semua jenis seni bela diri dengan membakar semua buku dan catatan tentang mereka yang dengan hati-hati disimpan oleh banyak negara dan seniman bela diri yang berbeda. Dia kemudian mengumpulkan ratusan ribu praktisi seni bela diri lain dan membutuhkan 10 tahun untuk menghapus semua ingatan mereka tentang teknik-teknik masa lalu. Sejak saat itu, hanya ada Suan Qi di benua. Mei Sueyan berkata dengan nada yang tak terlukiskan. Kata-katanya mengejutkan semua orang. Wow, bravo. Mata Jun Mosie berkilau kuat saat dia menarik napas panjang. Itu adalah pertama kalinya dia sangat terkejut dan mengagumi seseorang.
Mereka hanya bisa melihat sosok seperti ini sampai leher mereka sakit. Sejak Jun Moxie pindah ke benua Xuan-Xuan, dia tidak pernah mengagumi seseorang, bahkan Mei Xueyan. Tapi kali ini, itu adalah kekaguman yang tulus terhadap tuan muda pertama 9 meter. Itu tidak masuk akal. 9 meter Fesiang Master adalah seorang ahli di antara para ahli. Keahliannya tak terbayangkan. Semua perbuatan gila yang telah dilakukannya bahkan di luar imajinasi Jun Moxie. Kemudian, untuk menemukan muridnya, dia menciptakan 9 tingkat Xuan Qi. Pada akhirnya, dia memilih pria muda dengan sifat yang sangat berbeda sebagai penggantinya. 3 dari mereka adalah pendiri dari 3 tanah suci. Petik 2. Mei Xueyan tersenyum pahit. Tidak ada yang tahu berapa lama telah berlalu, tetapi tuan muda pertama Neter 9 seperti dewa benar-benar menghilang dari dunia. Ketika dia pergi, benua itu kembali ke kedamaian. Tapi mungkin karena itu adalah nasib benua, perdamaian tidak berlangsung lama. 100 tahun kemudian, perang pertama untuk merebut surga terjadi. Petik 2. Pantas. Aku bertanya-tanya mengapa tuan muda pertama akan mentolerir ancaman seperti itu dari dunia luar. Hei, jadi siapa magang keempatnya? Aku yakin dia tidak lebih lemah dari pendiri ketiga tanah suci. Petik 2. Kisah Mei Xueyan sangat mengejutkan sehingga seseorang biasanya kehilangan kemampuan untuk terus berpikir secara logis. Hanya sejak Jun Moxie menjalani kehidupan keduanya, dia memiliki hati yang sangat kuat. Alhasil, ia bisa terus bertanya di tengah fakta yang mempesona. Tentu saja, magang terakhir bahkan lebih kuat, karena dia adalah tuan dari Misti Ilusori Manor. Kata Mei Xueyan tanpa ekspresi. Semua orang menjadi mati rasa dengan guncangan terus-menerus. Untuk 3 peran pertama untuk merebut surga, keempat murid mengumpulkan semua pahlawan di benua dan memiliki raja-raja binatang Tianfa sebagai sekutu mereka. Mereka mampu melukai pasukan penjajah. Namun setelah perang ketiga untuk merebut surga, ketiga tanah suci menjadi dominan dan mereka memiliki konflik besar dengan keturunan magang keempat. Dengan berlalunya waktu, kedua belah pihak akhirnya berpisah dan menjadi musuh. Serangkaian pertempuran berlangsung untuk waktu yang lama, tetapi keturunan magang keempat selalu lebih lemah dan tidak diuntungkan. Akhirnya mereka dikepung oleh 3 tanah suci yang luar biasa dan terancam hancur. Mungkin itu adalah takdir, tetapi mereka menemukan pintu masuk ke Misti Ilusori Manor tepat pada saat mereka akan selesai. The Misti Ilusori Manor adalah lokasi yang ajaib. Itu benar-benar menghilang dari dunia. Ini hanya akan muncul sesekali untuk menemukan peserta magang. Itu tidak memiliki bias gender. Dibutuhkan siapapun yang ditakdirkan untuk bertemu dengan mereka. Rupanya, ada sesuatu yang istimewa tentang Misti Ilusori Manor. Mereka telah menjadi jauh lebih kuat sejak kemunculan pertama mereka. 3 tanah suci tidak pernah memiliki harapan untuk mengejar mereka. Jika bukan karena perang untuk merebut surga, ketiga tanah suci pasti sudah dihapuskan sejak lama. Mereka akan menyelesaikan semuanya sekali dan untuk selamanya setelah perang untuk merebut surga. Tetapi seseorang tiba-tiba muncul dari 9 neter Sanctuary. Dia menyebut dirinya 9 neter tuan muda kedua. Mei Xueyan tersenyum pahit. Penampilannya menghentikan konflik antara 4 kekuatan, tetapi menciptakan lebih banyak masalah. Ambisi tuan muda kedua neter-neter bahkan tidak kurang dari tuan muda pertama neter 9. Dia mengumumkan tujuannya menaklukkan dunia segera setelah dia muncul. Tetapi pada saat itu, 3 tanah suci dan Misti Ilusori Manor telah membentuk sistem mereka sendiri dan tidak tergoyahkan. Selain itu, kekuatan tuan muda 9 neter kedua kuat, tetapi tidak ada bandingannya dengan tuan muda 9 neter pertama. Lebih jauh lagi, dia sangat arogan dan bahkan tidak sedikit berhati-hati. Itu menyegel nasibnya. Juga, 3 tanah suci dan Misti Ilusori Manor adalah penerus sebenarnya dari tuan muda pertama. Mereka bahkan belum menyelesaikannya di antara mereka sendiri, jadi bagaimana mereka akan membiarkan orang lain menaklukkan benua. Petik 2. Subscribe Penatua. Jadi tuan muda 9 neter kedua mengalami perlawanan penuh dari 3 tanah suci dan Misti Ilusori Manor. Di bawah pengepungan semua orang, tuan muda 9 neter kedua sebenarnya memilih untuk berurusan dengan mereka semua sendirian tanpa rasa takut, berusaha untuk menang dengan kekuatan brutal. Sayangnya, terkadang kekuatan manusia terbatas, dan akhirnya, ia dikalahkan. Dia menemukan kesempatan untuk melarikan diri dan memutuskan untuk melecehkan dunia dengan perang gerilya. Butuh lebih dari 20 tahun bagi semua orang untuk akhirnya menyingkirkan 9 neter tuan muda kedua. Tetapi pada saat itu, semua orang kelelahan. Dan kemudian, sekitar setiap 100 tahun, seseorang akan muncul dari 9 neter Sanctuary. Setiap generasi sama-sama arogan dan ingin menaklukkan dunia. Dan kita hanya bisa melawannya dengan kekuatan Misti Ilusori Manor. Karenanya, Misti Ilusori Manor dan Nine Neter Sanctuary menjadi rumah bagi musuh bebuyutan. Jadi selama lebih dari 10.000 tahun, total 14 dari mereka muncul. Petik 2. 14 orang gila, Jun Moxie menyimpulkan. 13 orang gila yang sangat kuat dan yang sukses tak terbendung. Master pertama juga marah, tetapi dia berhasil.
Sejarah selalu ditulis oleh pemenang. Jadi dia menjadi ayah Xuan Qi, tetapi 13 lainnya hanyalah orang gila. Petik 2. Mei Sueyan menghela nafas tanpa daya. Yang paling aneh dari semuanya adalah lokasi suaka neter-neter. Itu muncul di hutan Tianfa terakhir kali. Dan itu membawa banyak kerusakan pada hutan Tianfa. The Misty Illusory Manor kembali mengumpulkan kekuatan untuk berurusan dengan Tuan Muda Nine Nethervoten. Dia terluka dan kembali ke 9 Nether Sanctuary. Dia satu-satunya Tuan Muda yang masih hidup sekarang, dan ketika kembali, kami akhirnya menemukan lokasi suaka neter-neter. Jadi Misty Illusory Manor menutup pintu masuk 9 Nether Sanctuary. Itu 400 tahun yang lalu. Para ahli dari Misty Illusory Manor mengirim 10 ahli ke tempat Mist untuk menutupi seluruh 9 Nether Sanctuary. Tetapi dalam keadaan darurat, mereka masih membutuhkan tenaga ahli untuk mengelola tempat itu. 9 Nether Sanctuary muncul di hutan Tianfa, jadi kami tidak punya alasan. Setelah berdiskusi, Shen King setuju untuk pergi. Tetapi kami tidak berharap bahwa Mist hanya mengizinkan masuk dan tidak mundur. Jadi kekuatan terkuat dari hutan Tianfa terjebak di dalam. Petik 2. Mei Sueyan tersenyum sedih. Jadi hutan Tianfa menjadi lebih lemah sampai hari ini. Dan dalam 100 tahun terakhir, kadang-kadang ada suara bergetar yang muncul dari kabut. Aku kira itu adalah Tuan Muda 14 yang mencoba membuka segel. Mungkin dia akan segera berhasil. Aku ingin tahu apakah kita masih memiliki kekuatan yang cukup untuk berurusan dengan orang gila seperti dia setelah kerendahan hati yang dia pertahankan selama bertahun-tahun. Petik 2. Semua orang tidak bisa menahan napas untuk tetap diam saat Mei Sueyan berbicara. Sejarahnya sangat mencengangkan, dan mereka tidak akan pernah tahu semua peristiwa dramatis di benua itu jika bukan karena Mei Sueyan. Tapi mengapa tidak ada mitos tentang mereka di dunia sekuler jika semua tuan muda ini mendatangkan malapetaka? Jun Moxia mengajukan pertanyaan yang semua orang ingin tahu. Ada dua alasan. Pertama, meskipun mereka semua sangat ambisius, mereka tidak membunuh warga sipil karena kesombongan mereka. Kedua, semua pertempuran dilakukan di tempat-tempat sepi. Bahkan ketika Tuan Muda mencoba melarikan diri, mereka hanya akan bersembunyi di hutan dan gunung. Jadi sangat sulit bagi dunia sekuler untuk mengetahuinya. Petik 2. Mei Sueyan berkata dengan serius, kamu harus tahu bahwa bahkan kota-kota besar seperti Tianxiang akan benar-benar hancur setelah pertempuran para pakar top ini. Kita tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya pertempuran itu. Mei Sueyan tersenyum pahit. Itu akan menyebabkan kepanikan yang tak terkendali ke dunia sekuler jika cerita itu benar-benar menyebar. Pertempuran di antara Supremes Superior hanya akan terletak di lokasi terpencil, apalagi pertempuran seperti itu. Persis seperti bagaimana ketika Tanah Suci mencoba mengalahkan aku, mereka hanya akan memilih hutan dan gunung. Dan seperti yang kamu katakan, sejarah ditulis oleh pemenang, jadi mengapa tiga Tanah Suci atau Misty Illusory Manor membocorkan semua informasi ini? Petik 2. Wow, mereka sangat kuat dan benar-benar temperamennya. Aku suka mereka. Jun Moxia tampak seperti dia merindukan mereka. Aku benar-benar ingin berteman dengan Tuan Muda 9 Nether 14 ini. Memang, mereka memang memiliki sifat arogan dan gila yang mirip denganmu. Tapi aku rasa itu akan tetap menjadi impian kamu. Dengan apa yang kamu miliki sekarang, dia bisa menghancurkanmu dengan kelingkingnya. Mei Sueyan memutar matanya pada Jun Moxia, menunjukkan penghinaan sepenuhnya pada mimpinya yang tidak realistis. Haha, semua orang tertawa, tetapi mereka hanya merasa lebih tertekan. Apa yang mereka dengar dari Mei Sueyan benar-benar berdampak pada mereka. Yang bodoh selalu lebih berani. Semakin banyak yang mereka tahu, semakin tidak berarti mereka. Mei Sueyan berkata, ini benar-benar bukan urusan kami dan kami tidak perlu berjuang untuk itu. Jun Moxia tersenyum tipis, ya. Kita harus fokus pada jalan tepat sebelum kita. Kami tidak layak untuk mempertimbangkan apa yang ada di sana sementara kami masih berada di sisi bawah tangga. Aku kira kita hanya akan berhenti memikirkan hal ini sampai mungkin kita telah mencapai kultivasi Sein. Petik 2. Soliter Elang tertawa getir. Bahkan yang mulia begitu jauh bagi aku, apalagi seorang suci. Ini benar-benar membuka mata aku hari ini. Aku sangat sempit, seperti juga 8 Supremes. Sai, dia menghela nafas demoralisasi. Elang kesendirian, ini sikap buruk bagimu. Memang, mengetahui semua ini memberi kamu tekanan besar, tetapi apakah kamu tahu mengapa semua ahli dari ketiga Tanah Suci kehilangan semua kebesaran dan kepercayaan diri mereka saat mereka masih di dunia sekuler? Mei Sueyan berkata perlahan. Soliter Elang dan Feng Juanyun tertegun dan merenung. Mereka mulai mengetahui hal ini dan pikiran serta sikap yang sama tumbuh di dalam diri mereka. Mereka merasa bahwa kesombongan masa lalu mereka begitu menggelikan sehingga mereka menjadi dekaden. Itulah sebabnya mereka kehilangan semua kekuatan dan karakter mereka, berbalik hina dan mengekspos kejahatan batin mereka ke titik tidak bisa kembali. Karena itulah sekelompok Supreme Superior menjadi bawahan yang telah kehilangan semua martabat mereka.
Aku harap tragedi yang sama tidak akan diputar ulang pada kalian berdua. Mei Sueyan serius. Soliter Elang dan Feng Juanyun tiba-tiba tercerahkan ketika mereka menunjukkan rasa malu mereka tentang perilaku mereka. Tiba-tiba, mereka berdiri dan membungkuk pada Mei Sueyan. Terima kasih, Yang Mulia Mei, atas peringatan dan pencerahan kami berdua. Kami akan mengingat kata-kata kamu dengan penuh penghargaan. Jika kami dapat meningkatkan lebih banyak, itu akan dikaitkan dengan kamu, Yang Mulia Mei. Petik 2. Mei Sueyan duduk di sana tanpa bergerak dan menerima busur mereka dengan nyaman. Dia tersenyum dan berkata, bagus, kamu mengerti. Mandiri. Selama kamu mengerti dan tidak kehilangan kepercayaan, maka aku yakin akan ada tempat untuk kamu berdua di antara para ahli top. Jika tidak, kamu akan jatuh dan menjadi dekaden seperti orang-orang itu. Semua terserah padamu. Adapun mereka bahkan tidak dapat menyesuaikan sikap mereka dengan benar, itu ditakdirkan bagi mereka untuk berakhir seperti ini. Tidak perlu kasihan pada mereka. Petik 2. Soliter Elang dan Feng Juanyun membungkuk lagi dengan rasa terima kasih. Jun Moxie tertawa untuk menenangkan suasana. Jangan membicarakan hal ini lagi. Ini semua upaya pribadi, dan semuanya mungkin. 1,5 hari dan kita akan mencapai Blizzard Silver City. Sueyan, menurut kamu berapa banyak orang suci yang akan dikirim 3 tanah suci kali ini? Petik 2. Mei Sueyan mengerutkan kening. Aku juga memikirkannya. Tetapi menurut protokol mereka yang biasa, para penguasa dari ketiga tanah suci harus menyetujui pengangkatan orang suci. Lagi pula, orang suci langka dan dihargai oleh mereka semua. Bahkan ketiga tanah suci tidak memiliki banyak dari mereka. Jadi mungkin bahkan tidak ada satu. Tetapi mungkin mereka akan memobilisasi para orang suci untuk berurusan dengan burumu. Petik 2. Oh, Jun Moxie prihatin. Bagaimana jika memang ada orang suci yang mencari kakeknya? Itu semua fasad di rumah. Ketika fajar menyingsing, tentara siap bergerak lagi. Mereka menaiki binatang terbang dan melanjutkan perjalanan. 8.000 kilometer. Semua zoom melewati dalam 1 hari penerbangan. Semakin dingin saat mereka mendekati Blizzard Silver City. Jauh di kejauhan, warna putih permanen muncul di depan mata. Pegunungan Snowy. Blizzard Silver City. Kami datang. Big Bear sangat bersemangat saat dia mengayunkan anggota tubuhnya di belakang derek raksasa. Dia berteriak sangat keras dan gelombang suara menghanyutkan semua awan halus di samping. Suara itu disambut oleh Han Yan Meng yang berputar-putar. Dan kemudian seorang pria penggemar di belakang kren yang berdekatan memandang Big Bear dengan penuh kasih sayang, sama seperti bagaimana seorang wanita akan melihat seorang pahlawan. Tentu saja Big Bear tidak menyadari hal ini. Jun Moxie memuji beruang besar di belakang Raja-Raja Wali. Sungguh seram. Gelombang suara yang bagus. Gelombang demi gelombang, melambaikan tanah lebih kuat dari gelombang sebelumnya. Petik 2. Raja Elang hampir kehilangan kendali dan langsung menuju. Bro, apa yang kamu bicarakan? Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak membuat otak aku korsleting? Kami 10 km di atas tanah. Sangat berbahaya. Saat itu malam, dan mereka hanya berjarak 250 km dari pegunungan Snowy. Mereka sudah berada di ranah badai salju dan salju. Beberapa mil ke depan dan itu akan menjadi wilayah Blizzard Silver City. Mei Sueyan bersiul dan semua binatang Suan mendarat. Malam istirahat dan mereka akan menghadapi Blizzard Silver City besok. Tepat saat mereka selesai mendirikan tenda. Apakah Yang Mulia Tianfa di sini? Kami adalah teman lama kamu, dan kami harap kamu akan bertemu dengan kami. Sebuah suara yang anggun melayang, dan semua orang terkejut. Mereka baru saja tiba dan pengunjung sudah ada di sini. Itu tadi cepat. Jun Moxie berdiri dan memberi isyarat agar tidak ada yang mengikuti dan berdampingan dengan Mei Sueyan. Tiba-tiba, 6 kehadiran besar hancur, membuat sulit bagi semua orang untuk bernafas. Saat tekanan memenuhi seluruh atmosfer, 6 sosok tiba-tiba muncul di kejauhan. Mereka tampak seperti titik-titik hitam di ladang bersalju. Titik-titik hitam itu perlahan menjadi kacang, lalu kepalan tangan. Dengan sekejap mata, mereka berada dalam jarak 5 meter dari pasangan. Semuanya tampak serius dan keras. 12 mata tajam seperti kilat saat mereka menatap Mei Sueyan dan Jun Moxie. Jun Moxie tiba-tiba merasa seolah-olah pakaiannya hilang, dan bahkan jiwanya diawasi oleh tatapan ini. Jun Moxie terkejut saat ototnya menegang. Dia dengan cepat memanggil seni Fortune Unlocking Fortune dan ketakutan tiba-tiba hilang. Mereka bergerak seperti angin. Melihat keenam, murid-murid Mei Sueyan tiba-tiba berkontraksi saat kewaspadaannya meningkat. Permusuhannya segera muncul. Keenamnya adalah ahli top. 6 Yang Mulia. Subscribe Penatua. Di Tianxiang City, 3 pangeran menerima kejutan seperti mimpi. Baru-baru ini, mereka menyaksikan ayah mereka yang hebat dan bijaksana dihina, menyebabkan dia menjadi lebih depresi setiap hari.
Mereka juga menyaksikan keluarga kekaisaran di ambang kehancuran dan posisi kaisar yang mereka rindukan selama bertahun-tahun menjadi sumber bahaya yang tidak bisa mereka tangani. Mereka merasa tidak berdaya melawan kesombongan Jun Moxie dan perilaku tidak bermoral. Sama seperti mereka benar-benar hilang, mereka menerima bantuan terbesar dalam hidup mereka, itu adalah kesempatan terbesar untuk comeback mereka. 3 Tanah Suci. Itu sangat melegakan bagi pangeran kedua. Dia awalnya tidak sehat dan dia dikejutkan oleh Big Bear dan Earthcracker. Bawahannya yang paling mendukung meninggalkannya ketika mereka menyerah pada tekanan menghadapi keluarga Jun yang sedang naik daun. Bahkan Cheng Deqiao terbunuh. Dia digigit sampai mati. Bagaimana bisa pangeran melupakan kenyataan yang mengerikan itu? Jadi selama beberapa bulan ini, dia selalu berada di tempat tidur. Ketika penjaga melaporkan bahwa Li Yuran ada di sini, dia tertegun untuk sementara waktu. Sambut dia. Cepat. Pangeran kedua berguling dari tempat tidur tanpa alas kaki. Seluruh wajahnya secara eksplisit mengungkapkan kerinduannya untuk Li Yuran. Dia selalu ingin memenangkan Li Yuran tapi gagal. Jika Jun Moxie tahu tentang ini, apakah dia akan menghubungkan adegan ini dengan adegan Cao Cao menyambut Suyu dengan kaki T3L4-4 nanogram 1? Tidak. Bagaimana bisa orang yang tidak berguna seperti itu dibandingkan dengan panglima perang yang kejam? Yang mulia, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Li Yuran masuk, berdiri tegak. Dia tidak menyapa pangeran dengan benar. Di wajahnya masih ada perumpamaan elegan yang menghibur semua orang. Di belakangnya ada 5 pria tua. Semuanya mengandung aura seorang ahli. Di samping mereka ada 3 lelaki setengah baya berbaju linen yang tampak biasa seperti yang bisa dibayangkan. Satu-satunya perbedaan adalah mata mereka yang sangat cerah. Kamu Ran, aku sangat merindukanmu. Pangeran kedua memegang tangan Li Yuran dengan penuh semangat. Begitu banyak sehingga makananku terasa canggung baru-baru ini. Siapa mereka? Kilasan jijik terguncang di mata Li Yuran, masih tersembunyi oleh senyum lembutnya. Yang mulia, mereka adalah orang-orang hebat. Biarkan aku memperkenalkan kamu kepada mereka. Ini Tetua Ma, ini Tetua Lu, Tetua Niu, Tetua Zhu, Tetua Yang. Yang mulia, mereka semua adalah ahli yang supreme. Petik 2. Saat dia mencapai akhir, Li Yuran menekankan setiap kata dengan nada serius. Mereka adalah seniorku di kota emas tertinggi, 5 Supremes. Kami di sini untuk membantu kamu mendapatkan tahta. Petik 2. Supremes. Tahta. Pangeran kedua segera bergetar. Dia tampak seperti bergoyang saat dia tiba-tiba menangis. Aku, Yang Dan, bisa begitu sukses. Petik 2. Surga merasa kasihan padaku. Setelah bertahun-tahun, aku akhirnya menemukan dukungan kuat untuk memenuhi impian aku. Mereka adalah Supremes. Mereka adalah puncak dunia. Bukankah Jun Moxie menjadi begitu sombong setelah dia mengakhiri hubungan dengan Soliter Elang? Tapi sekarang, hehehe aku punya 5 ketika kamu hanya memiliki 2 penghitungan di Feng Juanyun. Hahaha. Dia penuh harapan, kemudian tanpa harapan. Tapi sekarang, sudah dipulihkan. Pangeran kedua merasa bahwa hidupnya tidak mudah. Begitu banyak pasang surut. Sangat mendebarkan. Melihat betapa gembiranya sang pangeran kedua, kelima lelaki tua itu semua menunjukkan penghinaan di mata mereka. Bukankah itu hanya singgasana sekuler? Berapa tahun kamu bisa bertahan bahkan jika kamu benar-benar berhasil? Kenapa begitu bersemangat? Sangat absurd. Dengan apa yang kamu miliki, kamu mencoba berurusan dengan Jun Moxie. Kamu gila. Bahkan kami berlima akan segera melarikan diri darinya jika bukan karena dukungan dari Supreme Golden City. Kelima Supremes hanya mengangguk dengan tenang sebagai jawaban atas pujian pangeran kedua. Pangeran kedua menyambut mereka masing-masing dengan senyum lebar. Ketika dia mencapai Tetua Yang, dia berkata, Tetua Yang, hehe. Tidak berharap bahwa kita memiliki keturunan yang sama. Petik 2. Tetua Yang agak cemas. Itu bukan karena pangeran kedua, itu karena 3 orang suci di belakangnya. Kenapa dia tidak bisa berhenti bicara sampah? Berapa lama aku akan membiarkan ketiga orang suci di belakang aku bertindak sebagai pelayan? Aku tidak ingin membuat mereka marah. Setelah mendengar apa yang dikatakan pangeran, dia menjawab tanpa berpikir, tidak. Kami tidak memiliki keturunan yang sama. Yang kamu adalah yang untuk pohon poplar, itu yang mati. Milik aku adalah yang untuk domba yang pergi itu yang bergerak. Petik 2. Ahem. 3 orang suci di belakangnya tidak bisa menahan batuk. Wow, itu benar-benar lucu. Kamu Yang Dang. Salah satu orang suci tidak bisa bertahan lagi dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Mengapa Kaisar memberi putranya nama ini? Yang Dan 2. Wow, sangat berbakat. Ya, aku Pangeran Yang Dan. Siapa kamu? Pangeran kedua bertanya dengan penuh harap saat dia melihat ketiga pria parubaya. Dia berharap bahwa mereka juga akan menjadi Supremes, maka dia akan memiliki 8. Dengan Supremes, aku memiliki segalanya di dunia. Menyatukan dunia,
aku akan menjadi satu-satunya kaisar. Erem, mereka adalah hambaku. Mulai sekarang, bisakah kita tinggal di rumahmu? Liu Ran tersenyum anggun dengan nada yang membuatnya terdengar seperti dermawan. Bukannya dia ingin menyembunyikannya, tetapi untuk seseorang seperti pangeran kedua, Supremes adalah yang terkuat. Jika pangeran kedua diberitahu bahwa mereka adalah orang suci yang jauh lebih kuat, mungkin dia hanya akan sangat bingung. Pangeran kedua tidak lagi peduli apakah nada suara Liu Ran terdengar benar atau tidak. Dia benar-benar bingung oleh ekstasi saat dia setuju. Tetapi dia tidak benar-benar bingung, ketika dia bertanya, aku sangat senang bahwa aku dapat meminta para tetua dari Tanah Suci untuk membantu aku. Tetapi aku tahu bahwa aku tidak dapat menerima kebaikan kamu tanpa melakukan apapun. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Petik 2. Dia telah memutuskan bahwa tidak peduli apa itu atau apakah itu bisa dilakukan, dia akan melakukannya. Dia akan membayar berapapun harganya untuk membuat mereka tetap bersamanya. Mereka adalah satu-satunya harapannya. Itu tidak terlalu rumit, Liu Ran tertawa. Kami hanya ingin bantuan pengaruh sekuler kamu dalam apa yang kami lakukan. Jadi aku ingin otoritas. Petik 2. Tidak masalah. Mulai sekarang, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan kekuatan aku. Kamu bahkan tidak perlu bertanya kepada aku. Pangeran kedua mengertakkan giginya untuk beberapa saat sebelum akhirnya menginjak lantai dan membuat keputusan yang hampir tidak masuk akal. Dia benar-benar melepaskan. Jika seseorang tidak bisa melepaskan anaknya, ia tidak bisa menangkap serigala. Jika seseorang tidak bisa melepaskan istrinya, dia tidak bisa menangkap C4 Bull. Jadi, pangeran kedua pergi keluar hari ini. Satu tembakan terakhir. Baik, itu langkah yang bijak, yang mulia. Liu Ran tersenyum nyaman ketika mereka menjabat tangan mereka. Sekarang aku ingin memberi perintah. Dapatkan aku semua informasi dari semua orang yang terkait dengan keluarga Jun. Liu Ran berkata perlahan sambil tersenyum. Tidak masalah. Aku akan memberitahu mereka sekarang. Pangeran kedua langsung setuju dan pergi. Pada saat yang sama, Zi Jinghong memimpin 5 Supremes dan 3 pria yang tampak lebih biasa untuk menetap di rumah pangeran ketiga yang Z, dan sekelompok pria yang serupa dari dunia abadi yang elusif memasuki rumah pangeran pertama yang Qiu. 3 pangeran Tianxiang secara resmi menjadi 3 boneka terbesar dalam sejarah. Dan boneka paling rela. Sebuah kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya tumbuh di kota Tianxiang. 3 pangeran, yang oleh Jun Mo Xie disebut bola kambing, 3, telur kambing, dan kambing jijik, 4, pada akhirnya akan memiliki kesempatan untuk membalas. Yang Mulia Herles Dujue, Yang Mulia dari ujung dunia Xiao Tianya, Yang Mulia pedang Hua Fengwen, Yang terhormat dari pedang membelot Ku King, dan Yang Mulia Liu Qiu yang C4 Bull. Mei Sueyan memandang ke 6 laki-laki dan mengucapkan nama mereka ketika wajahnya menjadi lebih serius. Jun Mo Xie merasakan telapak tangannya mengompol. Ya ampun, mereka benar-benar memprioritaskan aku sebagai masalah. 6 Yang Mulia. Kenangan indah yang kamu miliki, Yang Mulia Mei. Kamu ingat kita semua. Mengesankan. Yang terhormat dari pedang yang patah Hua Fengwen tersenyum dan berkata dengan nada yang mirip dengan reuni teman lama yang hilang. Janggut dan jubah putihnya bergoyang karena angin. Kalian semua adalah Yang Mulia dan ahli top. Bagaimana aku bisa lupa? Mei Sueyan tersenyum tipis. Dia memicingkan matanya untuk melihat mereka dengan kelihayan. Untuk apa kamu di sini? Kami di sini untuk, bernegosiasi. Yang terhormat dari pedang patah Hua Fengwen berkata dengan santai sambil tersenyum lembut. Bernegosiasi apa? Mei Sueyan mengerutkan kening saat dia bertukar pandang dengan Jun Mo Xie. Yang Mulia Mei, 3 tanah suci dan 1 negeri ganas selalu mengikuti aturan untuk tidak terlibat dalam konflik sekuler agar tidak merusak keseimbangan. Agar kamu bergabung dalam konflik antara keluarga Jun dan Blizzard Silver City, kamu melanggar aturan. Aku yakin jika senior Tianfa tahu tentang ini, mereka tidak akan bahagia. Jadi kami di sini untuk meminta kamu pergi dan kami akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Hua Fengwen masih tersenyum dengan anggun. Subscribe Penatua. Meninggalkan. Hua Fengwen, bagaimana jika aku bilang tidak? Mei Sueyan tersenyum dingin. Ya, maka itu akan sangat disayangkan, kata Hua Fengwen dengan nada menyesal. Mei Sueyan mengejeknya. Dia berkata dengan tajam, ikuti aturan. Kamu harus tahu bahwa itu juga aturan untuk memprioritaskan keselamatan benua Xuan. Keempat pihak tidak diizinkan memiliki konflik, apalagi saling bunuh. Pelaku akan menjadi sasaran semua orang. Tapi lihat dirimu sekarang. Kamu mencoba untuk melenyapkan aku, dan begitu kejam sehingga kamu telah menggunakan semua cara yang berbeda untuk melakukannya. Menyergap, pembunuhan. Mengapa kamu tidak berbicara tentang aturan itu? Dan sekarang kamu di sini, mengatakan bahwa kamu prihatin dengan keseimbangan dunia. Apakah kalian semua dari dunia peri yang sulit dipahami munafik seperti Mo Dao?
Jika kamu ingin membunuh aku, katakan saja. Aku siap berkonfrontasi dengan kamu. Tidak perlu bagi kamu untuk menemukan alasan yang tepat untuk memuliakan diri kamu sendiri. Petik 2. Ekspresi Hua Fengwen tidak berubah. Dia tertawa dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku yakin kamu salah, Yang Mulia Mei. Keempat pihak selalu damai dan mendukung satu sama lain. Bagaimana bisa ada perilaku tercela seperti menyergap kamu? Yang Mulia Mei, aku yakin kamu tidak melihat dengan jelas. Petik 2. Apakah aku tidak jelas melihat kalian berenam di sini? Mei Sueyan menatapnya dengan cibiran. Kami di sini dengan baik hati mengingatkan kamu tentang apa yang seharusnya tidak kamu lakukan sehingga kamu tidak akan membuat kesalahan yang tak termaafkan dan menyesalinya, seru Hua Fengwen dan berkata dengan serius. Kita harus tahu bahwa tidak ada cara untuk membalas semua orang yang kita cintai, itu akan menjadi siklus tanpa akhir. Yang Mulia Mei, jangan menempatkan diri kamu dalam situasi kehancuran yang pasti. Petik 2. Bahkan jika itu meyakinkan kehancuran, itu masalahku. Bukan urusan kamu, bukan. Mei Sueyan berkata dengan dingin. Jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, kamu dapat pergi sekarang. Mei Sueyan tidak ragu untuk meminta mereka pergi. Dia benar-benar kecewa dengan 3 tanah suci. Itu telah berkembang menjadi situasi sekarang dan bahkan 3 tanah suci memiliki korban hampir 100, tetapi mereka masih menemukan alasan konyol untuk membenarkan tindakan mereka. Sungguh menjijikkan. Orang-orang munafik ini lebih buruk daripada orang jahat secara eksplisit. Kami sudah sejauh ini membujuk kamu, Yang Mulia Mei, apakah kamu masih acuh tak acuh tentang hal itu? Apakah kamu akan melanggar aturan dan mengabaikan penghuni benua? Apakah kamu benar-benar akan bersikeras? Petik 2. Hua Fengwen tersenyum padanya. Itu akan menghasilkan konsekuensi yang sangat tidak diinginkan. Dia terdengar lembut, tetapi masih bisa menekan musuh. Jadi apa? Wajah Mei Sueyan menjadi lebih dingin. Otoritasnya yang tak berwujud tiba-tiba memperluas wilayah pengaruhnya. Itu memperkuat gagasan bahwa dia tidak tersentuh dan setiap tindakan yang membuat dia marah akan menghasilkan kehancuran. Kamu ingin menunjukkan kepadaku konsekuensinya hanya dengan kalian berenam. Apakah kamu melebih-lebihkan diri kamu sendiri? Petik 2. Kamu memang fasih berbicara. Yang Mulia Mei. Mengesankan. Pervert Yang Mulia Liu Qiu tidak tahan lagi. Matanya menyipit di wajahnya yang mengerikan saat dia menatap Mei Sueyan. Yang Mulia Mei selalu mengenakan jubah hitam yang menutupi wajahnya. Aku tidak pernah tahu bahwa Yang Mulia Mei begitu cantik. Betapa tidak sopannya aku, haha. Petik 2. Mei Sueyan mengerutkan kening. Kedengarannya semakin provokatif bagi Jun Moxie. Melihat tatapan M3 Sum dan penuh nafsu pria tua itu, api batinnya menyala. Yang ia inginkan hanyalah memenggal wajah jelek itu untuk digunakan sebagai pispot. Dia melangkah maju dan memandang dengan muram ke arah pervert venerable dan mendengus. Sesat Yang Mulia, Liu Qiu. Ya, itu aku. Kelopak mata merah Liu Qiu berkedut saat dia mengamati Jun Moxie sebelum akhirnya dia tertawa. Kamu Jun Moxie. Bocah itu yang mengikuti Yang Mulia Mei dan tidak menginginkan wajah. Petik 2. Itu aku. Jun Moxie memiringkan kepalanya untuk menatapnya. Apa yang kamu inginkan? Hehe, kamu pikir kamu cocok dengan Yang Mulia Mei yang glamor. Kamu benar-benar mengincar bulan. Tersesat sebelum terlambat. Petik 2. Liu Qiu sangat berterus terang dengan itu. Dia secara alami C4 Bull dan sifatnya tidak pernah berubah. Tetapi ketika dia bergabung dengan 3 tanah suci, dia kehilangan kesempatan untuk memenuhi nafsunya. Itu adalah pengalaman yang mengerikan baginya. Jadi ketika dia melihat Mei Sueyan, bertahun-tahun nafsu tertekan dipicu. Perasaan berputar di dalam dirinya membuatnya kehilangan kendali atas hal di antara selangkangannya. Wajahnya merah tomat dan dia terengah-engah. Ketika dia melihat bahwa Jun Moxie bertindak seperti pelindung wanita itu, dia lebih marah. Bagaimana dengan aku? Aku sangat tampan dan sopan. Ketika aku berjalan di jalanan, semua orang tertarik dengan pesona aku. Gadis-gadis tidak sabar untuk melemparkan diri ke pelukanku. Setidaknya aku tidak punya masalah menemukan istri. Bagaimana dengan kamu? Jun Moxie menatapnya dengan jijik. Itu adalah pukulan tanpa ampun. Bagaimana dengan aku? Bukankah aku terlihat baik-baik saja? Hal yang paling menyedihkan tentang kehidupan Liu Qiu adalah dia terlihat terlalu jelek, jadi dia tidak benar-benar seorang perempuan. Dia selalu melampiaskan nafsunya dengan kuat, tetapi dia merasa itu juga tidak memuaskan. Dia tidak bisa mengubah penampilannya, jadi dia merasa sangat tak berdaya. Jadi ketika Jun Moxie menyebutkan bekas luka hidupnya, dia secara alami marah. Dia meraung dan gas di dekatnya meluas dengan cepat, menyapu semua salju dan es di sekitarnya. Begitu, kamu setuju bahwa kamu terlihat sangat menjijikkan. Tentu saja, bahkan jika kamu malu melihat diri sendiri melalui cermin, kamu dapat melihat bayangan kamu sendiri saat buang air kecil. Lihat wajahmu, itu seperti kesemek busuk yang pecah oleh ujung tajam batu tempat kamu jatuh dan kemudian terjepit oleh sepasang kaki beruang yang bau. Petik 2.
Jun Moxie menggerakkan mulutnya saat dia mengarahkan jarinya ke Liu Qiu dan berkomentar dengan sangat licin, kamu benar-benar busuk. Aku mengagumi orang tua kamu. Bagaimana mereka bahkan melahirkan orang seperti kamu? Aku terutama mengagumi bahwa mereka tidak mencekik kamu sampai mati ketika mereka melihat wajah kamu, mereka benar-benar telah menanggung sesuatu yang besar. Mereka bahkan membesarkan kamu. Ya ampun. Bagaimana mereka bisa menjalani hidup mereka melihat wajah kamu yang menjijikkan setiap hari? Betapa mengagumkan. Petik 2. Jun Moxie tampak sangat kagum seolah-olah itu keajaiban sehingga dia tidak bisa memahaminya. Sekarang, bahkan Du Jue dan Zhen Qibei tidak bisa menahan tawa. Kata-kata Jun Moxie benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan. Itu bisa membuat orang marah sampai mati dan mayat sampai mereka berguling-guling di peti mati. Jun Moxie, aku akan membunuhmu. Liu Qiu berteriak ketika dia hampir muntah darah. Dengan kemarahannya yang meningkat, Ita yang mengikat rambutnya sobek. Rambutnya berdiri dan salju di sampingnya benar-benar terlempar demi lapis seperti lava yang menyembur keluar. Kemarahannya jelas. Sosoknya berkedip ketika tubuhnya bergerak maju, menciptakan 5 sosok bayangan dirinya di jalan. Dia sekarang berada di atas Jun Moxie dan tangannya meraih kepala Jun Moxie. Itu adalah murka yang mulia. 5 orang terhormat lainnya ingin menghentikannya tetapi sudah terlambat. Liu Qiu akan menghancurkan tengkorak Jun Moxie. Liu Qiu tidak menahan diri karena dia gila. Dia benar-benar ingin membunuh Jun Moxie. Yang terhormat lainnya mungkin prihatin dengan guru Jun Moxie dan keselamatan 3 tanah suci. Tapi Liu Qiu selalu menjadi karakter yang tercela dan tidak pernah peduli tentang konsekuensinya. Dia bahkan mempertimbangkan untuk melarikan diri setelah membunuh anak itu dan meninggalkan kekacauan panas ke 3 tanah suci. Lagi pula dia sudah bosan dengan 3 tanah suci. Dia menginginkan pembatasan yang lebih sedikit agar dia dapat memenuhi nafsunya. Siapapun yang menertawakan penampilan aku harus mati. Bagaimana anak ini bisa menjadi pengecualian? Jadi dia bersikap sangat sadis saat ini. Dan Yang Mulia Mei sangat cantik. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, kamu juga tidak bisa. Hehe. Angka-angka melintas dan ledakan terdengar. 5 terhormat lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Dapat dilihat dengan jelas bahwa 2 badai telah bergabung, melahap angka-angka itu. Salju di tanah disedot seperti debu ringan, menghasilkan tornado yang membentang sejauh 50 meter. Jun Moxie masih berdiri di sana, tapi Mei Sueyan sudah pergi. Itu sudah jelas. Mei Sueyan bergerak tepat saat Liu Qiu melakukannya. Sama seperti Jun Moxie ingin melawan, Mei Sueyan telah melakukannya terlebih dahulu. Jadi sekarang mereka bertempur. Mei Sueyan memanfaatkan kerinduannya untuk Jun Moxie untuk masuk ke tingkat ketiga dari Yang Mulia. Cintanya pada Jun Moxie sekarang sangat mengakar sehingga dia melihat Jun Moxie sebagai satu-satunya dari hidupnya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menyakiti cinta dalam hidupnya? Jelas tidak bisa ditoleransi. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan orang lain menyakiti Moxie aku. Liu Qiu murka, begitu pula Mei Sueyan. Jadi saat mereka bertarung, mereka segera naik ke udara. Intensitas pertempuran yang tipis menghasilkan badai dan mereka mulai bertukar pukulan di dalamnya, lebih keras dan lebih cepat, tetapi masih tidak dapat membuahkan hasil.